tertarik. Coba dulu testing dulu pakai semua lensa luar biasa, sudah sempurna. Pilih yang ini, pilih yang itu, pilih yang ini, pilih yang itu, semua ada. Pilih yang ini, pilih yang itu, pilih hanya di OSSU. Hanya di hanya di hanya www.dos.id Marketplace juga aplikasi beli gratis delivery. Ada asuransi extended warranty dari DOS Protection, Foto Perfection, foto pacar udah, foto puji dong. Postingnya komen kok cuma diagarin, supaya orang kagum ku ikut DOS Classroom, enroll in learning from the master. Hanya di DOS. Hanya di DOS. Hanya di DOS. Hanya di DOS. Klik, 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 kameraku lirik. Pilih ini, pilih itu, semuanya menarik. Ada yang ini, ada yang itu. Ada promo diskon yang bikin pengen cepet move on. Produk spesialis datang dengan ilmu segudang. Dijelasin asik, gue jadi tertarik. Coba dulu testing dulu pakai semua lensa luar biasa, sudah sempurna. Pilih yang ini, pilih yang itu, pilih yang ini, pilih yang itu, semua ada. Pilih yang ini, pilih yang itu, pilih hanya di OSSU. Hanya di DOS. Hanya di DOS. Hanya di DOS. www.dos.id Marketplace juga aplikasi beli gratis delivery. Ada asuransi extended warranty dari DOS Protection, Foto Perfection, foto pacar udah, foto puji dong. Postingnya komen kok cuma diagarin, supaya orang kagum ku ikut DOS Classroom, enroll in learning from the master. Hanya di DOS. Hanya di DOS. Hanya di DOS. Hanya di DOS. Klik, 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 kameraku lirik. Pilih ini, pilih itu, semuanya menarik. Ada yang ini, ada yang itu. Ada promo diskon yang bikin pengen cepet move on. Produk spesialis datang dengan ilmu segudang. Dijelasin asik, gue jadi tertarik. Coba dulu testing dulu pakai semua lensa luar biasa, sudah sempurna. Pilih yang ini, pilih yang itu, pilih yang ini, pilih yang itu, semua ada. Pilih yang ini, pilih yang itu, pilih hanya di OSSU. Hanya di DOS. Hanya di DOS. Hanya di DOS. Hanya di DOS. www.dos.id Marketplace juga aplikasi beli gratis delivery. Ada asuransi extended warranty dari DOS Protection, Foto Perfection, foto pacar udah, foto puji dong. Postingnya komen kok cuma diagarin, supaya orang kagum ku ikut DOS Classroom, enroll in learning from the master. Hanya di DOS. Hanya di DOS.
hanya di dos, 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 hanya di dos, hanya di dos, hanya di dos. Di wildlife fotografi ini bukan hanya harus suka. Saya sebagai pionir itu harus gila juga. Gila itu, kegilaan itu penting, tapi kegilaan itu kan positif. Saya harus total supaya kita jadi dikenal sebagai fotografer satwa liar Indonesia. Halo sahabat DOS, balik lagi bersama saya Alvin Toffler. Kali ini kita ada lagi di DOS Virtual Classroom. Gokil ya, udah gak berasa udah chapter 45 nih, 45, gokil banget ya. Ini komitmen kita untuk terus memajukan fotografi di Indonesia dan juga untuk sharing berbagai knowledge teman-teman tanpa dibatasi oleh misalkan kemarin tuh COVID ya. Jadi kita juga adakan Virtual Classroom ini agar teman-teman yang di luar Jakarta yang biasanya komplain, aduh tolong dong workshopnya jangan cuma di Jakarta doang. Nah ini bisa kejangkau dan juga kita hadirkan pembicara-pembicara yang gokil-gokil banget ya dan memang sangat berpengalaman di bidangnya, khususnya malam ini sih dengkotnya nih. Ya kalau kita bicara soal Indonesian Wildlife udah pasti ada satu nama yang selalu nongol tuh, Om Riza Marlon. Halo Om. Halo, selamat malam, Alvin. Malam, kebetulan udah sama kita nih teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang selama ini bertanya gimana sih caranya foto wildlife, apa sih yang difoto, gimana sih cara motonya, terus apa sih persiapannya, terus nah yang paling banyak pertanyaannya, emang bisa ya dapat duit ya dari foto wildlife? Nah itu bahkan kita coba jawab malam ini nih ya, karena udah ada Om Riza sama kita ya. Malam ini kita bakalan bahas semuanya, mungkin nggak bisa secara mendalam juga ya karena waktunya cuma sebentar ya Om ya gitu, tapi at least teman-teman bisa dapat gambaran lah gimana caranya untuk foto wildlife, apa aja peralatannya dan bagaimana cara motonya, dan ya intinya semua tentang dunia satwa liar begitu ya. Oke. Oh iya, Om Riza boleh ini nggak suara YouTube yang di handphone dikecilin, jadi ada feedback lo ya. Bener ya. Ada Aki Eko nih. Halo, apa kabar Om Caca? Iya, Eko. Ya, tadi udah lihat, cuma gue nggak bisa balas lah. Oke, Om, boleh Om perkenalkan diri, walaupun ya perkenalkan diri dulu Om. Ini udah banyak banget nih Om, udah 50 orang yang mantau kita semuanya ya. Gitu. Ya, perkenalkan diri. Om Caca, waktu dan tempat saya persilakan untuk perkenalan. Oke. Halo kawan-kawan, nama latinnya Riza Marlon, biasa dipanggil Caca sih. Nama saya saya ini ya tukang foto keliling lah untuk satwa liar. Sejak tahun 90 ya, 1990 itu jalan sendirian dari dulu, jadi nggak pernah belum pernah ada ini nih kawan-kawan, karena ya itu dia, ntar ceritanya panjang lah dari presentasi sambil lihat gambar sambil cerita ya. Siap. Gitu kira-kira. Oke. Nah terus udah dari tahun 1990 memutuskan motret sih sebenarnya udah lebih awal lagi ya. Cuman akhirnya memutuskan untuk milih jalur satwa liar ini ya tahun 90. Jadi
yang dulu komersialnya ditinggalin lah, ditinggalin. Oh. Padahal duitnya banyak, perputaran uangnya cepat. Tapi ya tahu sendiri lah, hatinya nggak di situ gitu. Oh, benar-benar. Jadi Gitu. dulu Jalur ini motret private sering juga sih. berarti Om. Motret wedding juga ya Om ya. Ya sempet lah, sempet wedding komersial lah, apa aja lah kerjain. Supir taksi, penumpang mau kemana diantar, dibayar gitu aja kan, istilah gue. Gokil. Ya, tapi nah Om, apa dasarnya tahun 90 itu, gue pokoknya moto binatang aja deh. Gitu. Terus pertimbangannya apa Om? Kebetulan gue sarjana biologi. Oh iya, di UNAS Jadi, ya Om ya? Ya Universitas Nasional Jakarta. Sarjana biologi, kemudian senang fotografi, kemudian senang adventure ya, aktivitas luar ruang, artinya fisik ya. 3 kombinasi itu yang paling penting di wildlife fotografi. Jadi lo suka motret aja nggak suka jalannya nggak bisa. Lo suka motret suka jalan nggak suka binatang nggak bisa. Gitu-gitulah ya. Jadi 3 kombinasi itu yang gua amati paling pas lah, harus 3 itu terpenuhi lah paling enggak. Karena tadi alatnya berat, binatang adanya di ujung-ujung berung gitu kan. Kemudian ya harus suka fotografi juga, karena ya tadi bukan selain berat ya rumit juga sebetulnya zaman dulu waktu masih pakai film ya. Jadi 90 sampai 2004 sebenarnya 2000-an udah keluar digital ya, tapi masih berkembang. Jadi 2004 akhirnya gue selalu mengacu ke Kompas karena user. Jadi nanya kamera digital apa yang merek apa yang paling bagus, gitu-gitulah. Karena tanya Kartono Riyadi almarhum sama Arbain Rambe. Jadi karena mereka yang produktif beli alat baru dan mudah mengganti, jadi prefernya ke situ, nanyanya ke situ. Oh iya. Nah, jadi akhirnya 2004 baru memutuskan ganti digital. Gitu. Ya, nah Om, ini pertanyaan sebenarnya sih, zaman film kan dulu ISO mentok 1600 film Om. Iya, betul. Berarti kita masalah juga tuh, ISO-nya 100, 1600 tuh nggak kepake di luar. Oh gitu. 400 saja, istilah sekarang noise ya, dulu kan apa nama grainy lah ya. Grainy ya. Istilahnya noise kalau sekarang. Jadi mentoknya ISO 100, sedangkan pasar nerimanya ISO 100, tapi sulit. Indonesia tuh gelap, hutannya gelap. Nggak kayak kita motret binatang di Afrika, Galapagos, yang Australia, semuanya terang benderang gitu. Semua karena ada di hutan savana. kita rimbun ya. Gitu. Oh, karena hutan kita hutan hujan dan rimbun ya, Om ya? Ya, rimbun sekali dan hampir ya 80-90% hutan hujan kita. Jadi benar-benar challenge banget ya untuk moto wildlife di Indonesia lagi ya. Iya, memang begitulah. Tapi kan harus ada yang memutuskan untuk memilih ini gitu loh. Nah, ini nih. Gue lah korbannya. Ya, kalau teman-teman lihat ya tadi di salah satu di programnya Narasi TV, Om Riza juga udah pernah masuk sana ya. Itu benar-benar wawancara sih gue suka banget. Untuk jadi pionir itu harus gila. Iya sih, gila ya, orang zaman film dulu siapa yang mau moto wildlife. Ya. Aduh. Ya tadi kalau ya nomor 1 harus suka dulu gitu apa. Tadi sama suka fotografi, suka binatang apa kebetulan gue juga dulu dari kecil suka sama binatang ya, dari kecil. Kemudian sama orang tua kan dikasih buku-buku dari luar tuh, buku-buku satwa liar Amerika, satwa liar Afrika, Australia, dan itu lebih nempel di kepala. Dan buku dari sana kan bagus semua gitu ya. Akhirnya kita gampang lah terobses dengan foto-foto yang bagus itu ya. Gitu. Nah, terus Om, yang memutuskan, yang membuat lu tetap bertahan berada di jalur ini Om. Ini kita nggak tahu nih, ada di presentasi nggak nanti? Takutnya gue mendahului presentasi. Ada sih, ada. Ada ya. Ya udah. Kalau gitu Om boleh mulai deh presentasinya, sikat Om. Waktu dan tempat dipersilakan. Ini cepet aja, tapi gue juga berharap nanti ada stop di tengah atau apa ya. Boleh. Nanti kalau ada yang bingung saya tanyain pasti. Ya, oke. Gitu. Di cut aja maksudnya, di ini aja ya. Benar. Dan untuk sahabat DOS juga
teman-teman bisa langsung tulis di kolom komen karena kita pantau ya. Begitu ada yang mau ditanyain langsung aja ketik ya. Jangan sampai tunggu di akhir-akhir nanti kelupaan gitu. Jadi kapan lagi kita bisa tanya langsung, kita bisa langsung pengen tahu dari ahlinya apa pandangannya, apa aja soal yang teman-teman bingungin gitu, atau ada yang baru mau mulai nih, gue pengen foto burung tapi bingung mau foto tapi takut cacing. Itu nggak boleh ya Om ya kalau takut cacing ya. Iya, masih suka dulu binatang. Oke, Gitu. mulai ya. Siap. Ini udah full screen ya, Ben? Iya. Oke. Teman-teman, ini presentasi singkat ya, karena kebutuhan audien kadang-kadang beda nih. Kemarin saya kadang-kadang minta masukan dari penyelenggara, apa sih yang menjadi kebutuhan teman-teman gitu ya. Nah, ini kan agak general ya, karena DOS itu toko kamera ya, banyak ini ya. Jadi ini pelan-pelan lah kita. Nah, isu yang paling santer adalah fotografi satwa liar yang mahal dan sulit ya. Ya tadi sulit dulu, apalagi pakai film, sulit untuk mengoperasikan kamera ya dengan fitur-fitur dengan ISO 100 lah segala macam. Karena makin panjang lensa dia makin butuh sinar. Jadi kita butuh ISO tinggi kalau kita mau speednya supaya naik. Ya itu dasar fotografi lah. Kemudian sulit kita nggak tahu di mana binatang-binatang selain alat itu. Jadi harus mengenal alat kita sama subjek. Ada dua gitu. Orang selalu bilang sulit. Jadi sulit mengenal subjek, sulit mengenal alat, apalagi dengan ISO 100 dulu. Benar. Terus ini relatif juga sih sebenarnya mahal. Karena apa? Kalau kan kita lihatlah di media bahwa hutan kebakar, binatang mulai habis, banyak orang hutan dibunuh, gajah, harimau, gitu-gitulah. Ya. Nah, padahal itu lebih mahal kalau itu udah nggak ada di bumi kita nih di Indonesia. Benar. Kembaliin mereka ke alam itu jauh lebih mahal, lebih sulit malah. Benar. Jadi harus ada orang Indonesia yang menekuni ini untuk tadi ada gini. Nah, suka cinta terhadap satwa atau alam, fotografi, aktivitas outdoor, komit dan konsisten. Jadi itu yang penting juga. Jadi lu suka cinta aja cuman hobi-hobi Sabtu Minggu aja nih yang kalau bagian atas nih ya. Suka cinta itu cuman Sabtu Minggu nih. Sekarang udah berkembang lah. Gue seneng lah. Teman-teman udah mulai banyak grup wildlife fotografi di berbagai daerah. Secara individu maupun secara grup mereka udah memulai. Benar. Kemudian komitmen itu penting, konsisten terus. Nah, yang di bawah nih investasi nih, penting kita investasi apa? Yang tadi gue bukannya nggak mau tuh motret komersial ya, wedding, produk apa segala macam ya, duitnya cepet segala macam. Tapi kita habis pikirannya untuk memikirin itu. Ntar misalnya wedding nih, kalau kita wedding itu kan kita harus konfirmasi berapa yang siram, adat apa, gitu-gitunya ya, komplek lah. Kita konfirmasi buang waktu. Nah, kalau di wildlife fotografi investasi bukan hanya uang, bukan beli alat-alat, bukan travelingnya juga. Jadi investasi pikiran, gue mesti dapat apa lagi gitu. Mesti motret apa lagi di Indonesia ini. Ya, jadi itu juga, pikiran juga investasi. Jadi lo total mikirin motret apa lagi, di mana, kapan, itu yang juga investasi. Nah, jadi kalau kita nggak pikirin, kita nggak mungkin lengkap. Kalau sejauh perjalanan lo dari sejak 90 nih Om ya. Ya. Ada nggak binatang yang masih pengen lo foto di Indonesia? Masih banyak. Masih banyak. Burung aja udah menjadi dari 1.500-an udah 1.800-an sekarang. Burung baru burung, belum reptil, amfibi, monyet, kayak gitu, primata apa gitu ya. Nah masih banyak banget. Jadi ini lagi kan umur berjalan nih lagi berkejaran dengan waktu umur gitu ya. Nah ini terus nih kita terusin aja nah. Ya. Terusin dulu nih pertanyaannya nyambung nih. Lanjut. Wildlife fotografi adalah networking. Lu bayangin nggak zaman dulu, gue harus pergi dulu, nggak bisa nelpon, nggak bisa nanya-nanya di sana ada apa, kapan waktu terbaik, gitu-gitu lah. Ya. Nah sekarang udah enak, ada HP, segala macam, ada media sosial yang gue bisa begitu dia punya foto, dia posting, gue bisa tanya kapan bagusnya, berapa costnya, berapa. Nah, jadi networking itu penting di wildlife fotografi. Jadi lu nggak bisa tuh, lu punya duit banyak, lu kaya ya, lu alat lengkap, lu jago.
Kalau nggak punya networking nggak jadi apa-apa, lu cuma jalan-jalan doang gitu bawa-bawa alat. Alat yang berat-berat ini karena gue berapa kali bantu TV asing ya, National Geographic segala macam. Nah, dia pakai gue untuk sebagai konsultan karena gue orang biologi. Kemudian gue juga fotografi, jadi itu yang sangat diperlukan oleh TV-TV asing Mereka. itu. Benar. Gitu. Itu yang networking itu penting gitu di fotografi. Kemudian fotografi adalah stok foto. Nah, Indonesia kan masalahnya lo harus nyetok dulu, lo nggak bisa punya foto gajah doang, lo bilang lo ada fotografer gitu. Kalau di luar memang udah spesifik, udah big cat misalnya, big cat dia kucing-kucing besar aja yang dia foto. Nah ini tuh udah dikenal karena kalau lo terlalu luas ya nggak dikenal. Itu karena persaingannya kan ketat di sana, persaingan bisnis atau persaingan branding segala macam ya. Nah kemudian white photography adalah penyimpanan atau filing. Jadi lo kalau nggak bisa nyimpen lo nggak awet sampai 30 tahun ini gitu loh. Ini itu bagaimana kita itu filing itu? Ini bakalan kita bahas nih nanti ya sahabat ya. Tenang aja. Ini bagian serunya di sini. Ini filing lah. Kalau orang yang nganggap digital gampang begitu 5 tahun, tahu sekali tak hilang 5 tahun. Hari remedi mesti ulang. Nah itu. Kalau zaman dulu ya harus lo simpen di slide filmnya, penyimpanan film slide itu masih awet, gue nggak jamuran segala macam. Nah gimana caranya ntar kita nyambung. Nah masalahnya tadi Indonesia luas nih dari barat sampai timur, ya kan? Timur, utara, selatan, dari pantai sampai gunung-gunung, satwa semua ada di situ gitu loh. Ada yang di pantai, dari puncak-puncak gunung ada semua. Lo mau nyari apa tergantung mau jenis apa gitu kan. Nah, satwa liar banyak banget. Ini satwa liar banget. Dan kalau lo cuma asal ngambil kan nggak interest orangnya. Kalau gambarnya bagus, semua full frame gitu-gitu kan, jadi punya daya tarik. Ini contoh-contoh lah. Kita punya banyak primata ya, ada 62. Itu yang paling kiri apa tuh Om? Sebelah Bekantan. Itu makaka nigra dari Sulawesi Utara. Itu endemik, hanya ada di utara, bagian utara Sulawesi. Ini di Sulawesi itu ada 7 makaka seperti ini. Nanti di belakang ada contohnya. Siap, mantap. Pelan-pelan. Terus nah ini Om, belum reptilnya. Mau bagiin pengalaman dikit nih Om ya, buat teman-teman yang jadi ceritanya gue pernah ke Baluran sama teman-teman mau nyoba wildlife. Tahu nggak bulan apa? Bulan Januari nggak dapet apa-apa. Masih hujan. Nah itu pentingnya jaringan informasi. Jadi bikin ini dulu sebelum berangkat tuh riset dulu, mini riset lah, riset siapa kontaknya, ada dapat apa. Terus sekarang udah terbuka ya, nggak ada batas lah ya, nggak ada. Nah, Taman Nasional juga punya Instagramnya, punya media sosial, punya website, punya nomor kontak ya kan. Terus juga guide segala macam. Kalau bisa jalan dengan komunitas di Banyuwangi. Komunitas di Banyuwangi ada. Benar. Nah, mereka tahu persis gitu di mana. Harus ajak ke mereka karena bukan ajak awal cari info lah. Ada beberapa loh yang potensial yang juara-juara terus anak Banyuwangi, juara wildlife ya. Benar. Jadi kayak gitu. Mangga, lanjut Om. Ya, lanjut. Silakan Om. Ya, begitulah. Jadi informasinya harus digali dulu, ongkosnya berapa, kita keluar duit berapa. Karena kan kalau udah di hutan kita ATM nggak berlaku. Duit cash. Benar. Iya kan? Nah, gitu. Om, jadi saya boleh nanya nggak Om, itu kodok juta, apa ya? Simpan di kantong kiri, kanan, atas, bawah. Gitu. Om, itu kodok apa Om ya? Ini yang di Sulawesi endemik juga. Nah itu kan jadi kalau lo dapet yang endemik kayak yang ular ini juga endemik di Komodo. Artinya punya nilai saintifik tinggi dan nilai komersial tinggi karena orang jarang lihat di Jawa. Jadi benar. Jadi kayak gitu. Tapi itu viper bukan sih? Ini viper nih, viper. Ini sanca hijau nih masih bayi. Ini Papua juga nih, Papua. Papua. Itu vipernya di mana Om? Papua juga? Nah, ini di Makassar. Itu apa? Tapi di Ambon ada, di Papua ada. Tapi namanya jenisnya beda-beda. Jadi secara saintifik kadang-kadang tampak luar kelihatannya sama, tapi sebenarnya lain jenis. Gitu. Karena gue biolog, jadi gue tahu persis gue harus kemana, gue harus dapat apa, gitu-gitulah. Iya. Itu kodoknya kodok endemik juga Om?
kodoknya juga endemik itu yang... Ya endemik di Sulawesi aja, hanya ada di Sulawesi gitu. Terus Iya. ini nih yang jadi kekhawatiran gue. Nah ini contoh-contoh aja bahwa perdagangan satwa tetap jalan. Jadi binatang di Indonesia tuh bukan makin banyak, makin kurang dari saat ke saat, dari waktu ke waktu. Dan di semua tempat, di semua jenis. Nah itu dia, nggak ada yang makin banyak. Coba sebutin deh satu jenis yang tambah banyak. Lihat di media. Nah ini yang menjadi concern gue nih. Tiap tahun ada perburuan ini nih, itu kepala rangkong, burung rangkong. Hornbill ya, aduh. Ya hornbill, ini fotonya tim Laman ya. Jadi ini penyelundupan untuk diukir. Nah ini nih lihat. Gitu. Bayangin nah. Ini perdagangan ininya online ya, sekarang. Tuh lihat tuh. Ini baru-baru ini nih tahun lalu ya. Nah, kayak gitu. Nah ini semua begitulah apa? Dulu burung kacamata banyak lah di sini nih di Bogor nih. Sekarang udah nggak ada ya. Susah lah karena ditangkap walaupun dia tidak dilindungi ya. Mereka ini tidak dilindungi, tapi kalau dimanfaatin secara berlebihan ya habislah semua. Gitu. Nah ini belum yang dimakan di Sulawesi Utara kan kelelawar. Kelelawar kan penyerbuk. Yang orang awam nggak tahu kalau dia nyerbukin pohon tertentu, bunga tertentu. Jadi macam-macam jenis kelelawar tuh spesifik sekali makanannya. Jadi kalau habis dia, kalau habis kelelawar di muka bumi, pasti ada pohon yang mati. Kita nggak akan makan buah-buahan alam ya. Karena mereka yang nyerbukin gitu untuk menjadi buah, menjadi biji, kayak gitu-gitu, penyebaran segala macam. Tuh, ini tikus juga semua dimakanin lah, makanin. Ini di mana Om Tomohon, bukan? Iya, enggak di Kota Mobagu waktu itu gue sempat motret untuk NGO ya, NGO. Jadi nanti ada jenis kenapa kerjaan ini awet apa enggak ya, situlah. Ini pernah ikut nih pelepas liaran gajah nih. Jadi gajah masuk kampung mau dibunuh, tapi hari selamatin. Gue sempet ngikut, dibawa ke Taman Nasional, akhirnya mati juga gitu. Karena kan ngasih makan tiap hari repot juga. Nih makannya 1/10 berat badan. Kalau dia 3 ton, 300 kilo. Kayak gitu-gitulah. Jadi repot lah kita mau tahan. Akhirnya mati. Itu di Lampung? Di Riau. Oh di Riau. Akhirnya mati juga di truk dia. Akhirnya dibuang juga ke jurang. Nah, satu lagi juga ada alih fungsi lahan gitu ya, yang habis nanti buat perkebunan monokultur istilah kita nih. Istilah orang-orang ilmiah monokultur, orang-orang konservasi monokultur lah. Padahal kan gitu ya. Binatang nggak terlalu suka dengan monokultur gitu, terlalu sama ya. Nah itu menjadi kekhawatiran gue. Kemudian Sumatera, Kalimantan, Papua segala macam, Sulawesi hampir tiap tahun juga terbakar. Jadi rumahnya binatang tuh habis. Jadi belum sempat pulih lagi, ini belum sempat dingin untuk binatang kembali atau pohon tumbuh, dia udah tahun depan udah kebakar lagi. Bayangin itu ya kekhawatiran gue juga tuh tiap tahun beginilah. Nah, beginilah kira-kira nih aktivitas luar ruangin ini. Jadi kalau orang nggak suka ya repot juga nih, karena gatel, pacet segala macam. Ini contoh-contoh behind the scene lah. Nah, semua kita bukannya motret satwa liar tuh bukan happy ya. Dari pesawat langsung motret. Masih jalan lagi mobil, perahu, turun mobil motret. Gitulah kira-kira. Nah, Om Caca, paling jauh jalan berapa lama Om untuk nyampai spot misalkan ke tempat yang lu tuju? Dulu kan ada selalu kan riset yang gue bilang, riset dulu ya. Kita keluar duit berapa, jalan berapa lama, kita harus nyiapin berapa lama. Kalau dulu waktu pakai film sebulan lah ya, 1,5 sebulan gitu-gitu lah. Sebulan nggak balik Om di hutan? Iya begitu. Kadang-kadang nggak harus di hutan sih, kadang-kadang kita hanya flying camp. Kalau kita balik ke kampung, ada kampung terdekat, kita balik kampung. Terus ya nih jalan kaki segala macam, fisik harus bagus lah, fisik bagus. Ini kadang-kadang ya ada fasilitas kerbau, ada yang bilang pakai kerbau, nggak bisa, nggak ada yang pakai kuda, ada yang kerbau. Di Sulawesi Tengah tuh ada yang pakai kuda, diangkut pakai kuda. Terakhir udah pakai trail, udah nggak ada kuda.
Ya gitu-gitulah. Iya, Gue iya, ngerasain iya. banget lah. Jadi dulu bener-bener gak ada polusi di hutan ya pakai ini. Sekarang udah trail untuk bawa kopi, bawa apa. Ini di Sumba. Di mana Om ini? Sumba Oh, Barat atau Timur ya. gila ini tahun berapa Om? Ini belum lama nih waktu bikin buku Wallace itu lah. Oh, Tahun yang Wallace. 2014 apa gitulah, 416 apa gitulah. Kurun itulah. Oh gitulah. Nah kayak gini-gini nih udah biasa nih. Hmm, Kita jangan dibersihin tiap hari karena besok jalan lagi begini lagi gitu. besok kotor lagi ya. Ntar lagi baju lah Iya. apalah. Dan Baju mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kalau kita bersihin apalagi pakai parfum, binatangnya kabur ya Om. iya, enggak, gue nggak pernah pakai parfum atau pakai insect repellent yang wangi. Nah, tergantung kalau burung sih nggak apa-apa sebetulnya. Kalau masalah Kalau burung nggak burung kan apa-apa. dia nggak nyium. Ah, Tapi kalau mamalia dia nyium, nyium oh, bau, matanya mata tajam, hidung tajam, penciuman tajam, telinga juga tajam, kayak gitu gitu. oke, Burung enggak, cuman mata aja dia. oke. Jadi buat Gitu. teman-teman yang mau motret burung masih aman pakai parfum ya. Tapi kalau Masih. motret yang lain, ya jangan harap ya Om ya. Iya, gitulah. Pokoknya harus gini lah. Nah ini di dalam nih tempat motret. Apa di dalam Oh, gubuk. Biasanya gue hiding ya, ngumpet. ada shelternya. Nah, kita buat. Atau sekarang kan udah banyak yang portable ya, yang apa Tent ya, gitu ya. kayak Tent. tenda gitu Ah, dibuka apa segala macam itu kan. Sekarang udah banyak lah pilihan alat-alat. Makanya teman-teman sekarang kalau wildlife fotografi udah enak ya pilihannya ya. ya. Kameranya udah banyak pilihan. Ada APS-C, ada yang sampai 2,7 kan mirrorless. Iya. Cropping faktornya udah enak banget lah. Atau udah kamera yang besar 36 mega bisa di crop, ya gitu. Yang nggak punya tele panjang bisa di crop gitu. Yang penting bodinya kan buat itu gitu. Kalau gue sih orang full frame, jadi kalau bisa dapat full frame. Makanya nggak perlu kamera yang megapiksel gede. Karena kepuasan pribadi full frame. Kalau kita punya 36 full frame, waduh, buat apaan ya? Kadang-kadang kegedean juga. Iya benar. Nah, Jadi gitu. intinya ya kalau kamera-kamera sekarang sih high ISO juga udah lebih oke ya. Iya. Om ya. Ya itu harga lah kan pabrik buat range harga itu di kualitas kan. Benar. Kuncinya di kualitas. Jadi kalau punya duit segini ya segini. Nah, gini kualitasnya nggak bisa melebihi yang medium. Oh. Yang medium nggak bisa mencapai itu. Kayak gitu-gitu aja lah. Nah, Om, kan kalau gue suka lihat, karena gue suka lihat wild photographer di luar, mereka tuh di Taman Nasional atau di mana mereka tuh nyediain shelter buat fotografer gitu. Kayak persis kayak gini Ya. nih, rumah gitu kan. Itu kenapa orang luar negeri suka dapat foto burung lagi makan ikan karena mereka disediain tempat. Iya. Nah, di Enggak. Indonesia ada nggak taman nasional yang nyediain tempat kayak gitu, Om? Emang khusus buat fotografer buat moto? Jadi beda lah di Indonesia sama di luar. Di luar tuh udah well preserved, well protect, well organized. Jadi lo ikut tour aja udah pasti dapat banyak. Oh. Tapi kan harganya gila-gilaan. Baru nih Benar. cerita teman gue kemarin ke Galapagos 15 juta per hari. Itu nginep di 15 juta. kapal yak gitu ya. Yak Ya. itu yak itulah. Kapal mewah lah. Nah, jadi nggak boleh nginep di pulau. Tapi begitu besok pagi di dropin pakai speedboat kecil, tuh kiri kanan udah binatang. Dia motret nggak jadi pakai kamera, pakai HP aja dia. Dia kemarin kasih lihat. Jadi kayak gitulah. Di Indonesia nggak ada yang semudah itulah. Harus ada ini. Tapi ada beberapa recommended lah. Misalnya tadi Baluran, Arfak, Raja Ampat, beberapa untuk motret cendrawasih udah kita disediain seperti ini, shelter. Ya tapi ada harga, semua ada harga. Ya. Dulu gue yang rakit ini. Berarti kalau bawa lu gratis ya? Enggak, sekarang sih kita ngikut orang sana ya. Ya karena kan buat rezeki orang sana juga ya. Nggak mungkin kita bangun baru, nggak mungkin. Iya. Karena mereka itu bisnis mereka udah jadi bisnis lah. Ekoturism itu udah jadi bisnis. Buat beberapa tempat ya juga udah bagus. Iya. Ada kemudahan gitu. Tapi ya hanya beberapa tempat, nggak semua taman nasional, ada gitu. Atau mudah-mudahan sih semua taman nasional. Ini di luarnya begini, jadi binatang nggak lihat apa-apa. Nah mau pindahin di lubang bawah,
Kalau kurang low sini, kalau tinggi ya sini. Tadi yang berdiri yang ini nih. Kalau berdiri. Yang tadi yang dipakai yang berdiri ya. Ya ini low, kalau kurang low lagi gitu. Mudah-mudahan Itulah, sih ada orang pengelola taman nasional nih atau pemerintah yang nonton, ya tolonglah kita dibikinin shelter kayak gini gitu. Jadi ya lebih nyaman motonya, lebih bagus, lebih banyak dapat, dan kita juga nggak beberapa harus sudah ngerusak ada lagi sih, Om ya. kita tinggal datang aja. Bener, jadi Tapi kita ya nggak lontang-lantung cuma satu sana spesies sini. ya, lo nggak bisa dapat banyak. Maksudnya artinya lo cuma dapat ya itu aja, misalnya maleo atau apa gitu. Iya, Gitulah. bener. Dan mindset orang juga harus diubah ya Om ya. Kalau Iya. mindset maksudnya banyak yang berpikiran kalau kita ke hutan 7 hari dapatnya banyak. Enggak. Kadang-kadang gue targetnya memang kita memang harus bikin list dulu. Catatan misalnya target kita 10, karena kita habisnya 10 juta misalnya. Paling enggak satu spesies 1 juta kan worth it lah, emang masuk akal lah gitu ya. Jangan sampai 10 juta itu cuma dapat 1 gitu. Iya. Terus secara hitungan bisnis lah gitu ya. Terus kalau kita nanti kan ada juga yang di luar daftar, ada juga dapat kita. Iya. Kadang-kadang nongol aja, atau yang ada katak, ada apa ular, ada apa gitu-gitu kan ada. Ya bonus-bonus gitu aja lah. Gitu, di luar target. Gitu. Terus, nah ini kadang-kadang gue harus bikin tangga nih kalau nggak ada fasilitas. Tangga, supaya gue dapat level. Kadang-kadang kan di bawah, nih kalau burung di atas nih. Karena ini 20 meter nih waktu itu lagi motret burung bidadari Halmahera lah, cendrawasih yang di ini yang di Halmahera. Jadi ada 2 cendrawasih yang di luar Papua. Oh iya. Nanti gue ada contohnya gambarnya. Oke. Gitu. Siap. Nah, Om, gue balik sebentar. Berarti ini lu riset dulu kan? Kalau ini riset dulu dan harus kontak warga sekitar kan, mau nggak mau, karena mereka bikinin ini kan. Iya. Pasti tanya siapa guide-nya. Ini temen gue yang bikin tangga ini, orang di lokasi nggak ngerti. Ini di Halmahera. Gue bawa teman dari Sulawesi Utara yang udah ngerti kerjasama, udah mau. Gue bilang gue mau bikin tangga yang nggak boleh permanen lama, kuat tali-talinya tuh kan pakai tali rotan-rotan gitu aja. Tapi gue bilang cari tali hutan yang nggak tahan lama juga, buat seminggu aja. Habis itu rontok ini dia punya. Tali-tali itu udah lepas sendiri karena busuk. Jadi kalau masih basah dia kuat banget. Nah teman-teman itu sangat fasih gitu dengan lihat jenis-jenis tali-talian di hutan gitu lah. Jadi gue dari utara, di Halmahera belum ada waktu itu karena 2004. Jadi burung cendrawasih yang di Halmahera tim Laman belum dapat tuh, gue udah dapat duluan, gue 2004 nih, gitu. Ya kalah sama anak lokal pasti kalah. Iya sebetulnya, tapi dia supportnya lebih bagus kan. Kalau gue kan supportnya nggak ada, nih pakai duit sendiri nih selama ini, artinya untuk stok foto ada pakai duit sendiri nih. Jadi kayak gitulah. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita nggak bisa ngeluh-ngeluh terus lah. Benar. Ya gitu. Nih gue lanjut ya. Siap. Nih. Jadi sejak 20 tahun gue akhirnya ya jadi pekerjaan ini ada dari NGO, ada yang dari proyek sendiri, jalan sendiri. Karena tadi kapan ada orang bisa ngikutin gue, kan gue juga nggak bisa ngajak. Benar. Karena gue takut nanti dia kecewa, berat lah, dimarahin orang tuanya, kamu kok milih jalur ini, nggak ada duitnya gitu kan. Berat, sama orang tua dimarahin, apa sama pasangan dimarahin gitu, sama istri atau apa. Jadi pekerjaan ini harus dapat dukungan banyak pihak, termasuk dari orang dalam, orang rumah gitu. Terus nah 2010 gue bikin buku. Jadi akhirnya ini juga file udah banyak banget, udah binatangnya udah banyak, buat apa nih gitu. Akhirnya gue bikin buku. Begitu bikin buku ini agak lepas, soalnya karena takut filenya hilang atau apa ya, gue mati atau apa gitu-gitu ya. Kalau begitu jadi buku udah stresnya hilang separuh lah gitu. Nah, buku pertama gue nih dari barat sampai timur, flora, fauna, sama landscape. Jadi, nah gitu. Jadi masih 70% pakai film, 30 digital, udah mulai digital. Oh, udah mulai digital. 90 sampai 2010. Kan 2004 gue pakai digital. Jadi,
70% pakai film, tapi ya kayak gitulah. Ini contoh-contohnya ya gini nih, Lang Jawa yang gua ambil di Wah, ini udah Gunung langka banget Salak, ya, kayak Om ya. gitu-gitulah. Ini reproannya nggak bagus lah, pokoknya ini reproan buku. Tapi Oh bukunya iya, aslinya fotonya bagus, pakai slide, masih pakai film nih, gue iya, ingat iya. banget. Om, Ya Lang gitu. Jawanya di mana Ya. ini Om? Gunung Salak, Oh, Taman Nasional Halimun Salak. kemarin baru Hmm? ketemu lagi ada Lang Jawa ya di sana ya. Ya ini Lang Jawa. Enggak, maksudnya baru-baru ini kan kemarin udah sempet nggak ada tuh. Iya, ada banyak, Ada ya, ada terus ya. banyak. Cuman ya itu dia, kalau kita infoin di media sosial, besoknya ada yang manjat gitu, ngambil anaknya, repot. Aduh, segitunya ya, ya Iya, iya, ampun. isu perdagangannya itu kencang sekali. Jadi kadang-kadang nih jadi buku gue jadi katalog ya buat orang-orang. Aduh, Jadi katalog buat ini orang-orang yang pengen punya elang Jawa gitu kan. Nah, yang bayi yang masih putih ini selalu harganya tinggi. Karena kan oh kalau gitu. dipiara sampai gede bisa jinak Oh, gitu. Kalau yang aduh, dipiara gini-gini nggak bakalan bisa jinak, akhirnya cuma dipiara buat di kandang aja iya iya. gitu. Aduh, sebelum mati harus moto ini dulu deh. Om, Nah, ajarin. Ayo kita Gunung ini bukan Salak. ajarin nih kan sekarang ini makin tertutup nih Iya. teman-teman Taman Nasional kalau ada ginian. Jadi nggak semua orang dikasih tahu nih. Nggak bisa Oh, rame-rame juga gitu kan. benar. Jadi Karena mereka juga kita ngejaga ya ya. ada grup raptor lah, grup burung-burung pemangsa ya. Ya. Nah itu ya gue bisa dapat privilege lah untuk dapat infonya ya. Tapi untuk Oh, ngajak orang-orang rame-rame itu bikin tur gini agak sulit lah. oh, Karena ini udah makin berkurang gitu loh. Kan nggak bisa pegang omongan, ya kayak gue rahasiain lah. Tapi ntar kan bocor juga. iya benar. Nah waktu itu kita punya komitmen kalau kita posting ini, kalau anak burungnya udah terbang. Oh, Ya akhirnya tetap aja lah, namanya maling kan selalu di depan polisi. Tahu dulu baru tuntas, baru ditangkep, kayak gitu-gitu kan, selalu telat terus kan. Jadi nggak pernah ada apa namanya pencegahan tuh jarang lah. Biasanya kasusnya ya itu ada dulu di pasar baru ditangkep. Tapi kan kasihan burungnya kadang-kadang udah cacat, benar. udah sakit gitu-gitu lah. Nah itu sebelum dilepas liarin harus dipulihin lagi, pulihin dulu. Jadi untuk pelepas liaran itu tidak semudah yang dibayangkan. Benar. Ada caranya, rumit lah, rumit. Di Pulau Seribu kalau nggak salah ada penangkaran ya Om ya, cara untuk melepas liaran. Bukan penangkaran, lepas liaran hanya burung-burung yang ya burung raptor yang di kayak elang bondol kayak gitu-gitu. Yang memang habitatnya laut lah, Ya. pesisir. Oke. Pesisir, hutan-hutan pesisir, bukan ini sih di hutan gelap nih, hutan gunung. Kita motret kalau kejauhan kadang-kadang kabut datang, dia datang kabut datang gitu-gitu, motretnya jarang. Jadi harus lebih lama. Masalah-masalahnya nggak dipikirin sebelumnya ya Om ya. Ya, gitu-gitulah. Ya. Lagi nih. Nah ini orang hutan tahun 97 gue dapat baru lagi untuk hutan Sumatera. Oh. Jadi untuk dapat level ini kebetulan gue dari atas bukit, kita ikutin terus. Nah kebetulan ada peneliti. Jadi dia ngikutin jam 4 udah berangkat kan ke hutan. Nah waktu itu gue pakai HT. Jadi gue bawa HT, gue kasih penelitinya, gue pakai HT. Kebetulan ini lokasi ini di hutan Taman Nasional Gunung Leuser di hutan Ketambe. Jadi dulu gue penelitian di sini, jadi gue tahu jalur ini. Oh. Jadi tinggal kasih HT, penelitinya kan kalau gue motret pakai ISO 100 nih. Nunggu terang dulu lah. Benar. Peneliti jam 4 udah bangun, udah jalan, udah. Jadi dia kan bersarang. Jadi sebelum bangun si peneliti itu harus sudah di bawah sarangnya. Oh gitu. Kan waktu diikutin tiap hari kan, sampai dia bikin sarang, dia tidur, pulang. Nah, subuh sebelum orang hutan bangun, didatengin lagi, diikutin lagi seharian. Gila. Tuh, berat ya tugasnya itu cara efektif ya. Lah. Terus gue pakai HP, jadi begitu udah mulai ada sinar, gue kontak, ada di mana posisi, di sini, udah ikutin, udah tinggal kita jalan aja, jalan menuju ke tempat ini orang hutan. Jadi seberat-beratnya tugas fotografer wildlife, lebih berat lagi tugas peneliti. Gue udah peneliti, gue tahu banget peneliti gitu. Jadi gue nggak terlalu
merasa itu terbeban. Dimana gue dulu nggak bisa, gue udah motret, tapi gue nggak bawa alat, nggak ada alat karena alat penelitian udah banyak. Oke. Gitu. Jadi Ya, ya. begitu gue udah pure tukang foto, ya punya fotonya jauh lebih puas daripada hanya neliti. Walaupun peneliti kita kan udah banyak juga. Iya. Iya, ya. Fotografer wildlife yang nggak ada. Ya. Sama tadi ada sekelebatan di YouTube. Gue lihat ada yang nanya, underwater juga enggak. Karena gue juga dulu nyelam, tapi alatnya nggak ada. Jadi kalau sekarang kan banyak pilihan. Dulu jadi gue udah bisa nyelam, gue nggak bisa motret, akhirnya gue nggak tekuni itu. Karena itu kan dua lapis ya, dua bidang ilmu lain ya. Ya, Underwater investasinya dua, alatnya kita housingin, sama kita juga pakai wetsuit, artinya 2 unit. Ya kan, lebih mahal lagi. Nanti travelingnya juga mahal. Tapi underwater photographer udah cukup banyak di Indonesia. Benar, banyak banget Om. Nah, udah cukup banyak. Dan gue pernah beli buku 50 fotografer underwater bikin buku. Jadi artinya itu udah ada 50. Belum yang satu-satuan itu. Nih salah satunya ada penonton kita nih, Bu Sofi nih. Iya, jadi Bu Sofi itu banyak banget foto underwaternya dan dia memang ya udah sering jadi juri juga Om. Dan dia nanya nih Om, Om. Ya saya mana tadi pertanyaannya Bu Sofi ya. Nah Om, pertanyaan dari Bu Sofi nih ya. Ketemu satwa apa yang paling colorful dan paling lucu? Apa tuh? Satwa apa yang Om pernah foto paling colorful, paling lucu? Serangga lah paling banyak lah. Serangga ya? Nah, kalau serangga, tapi kan gue makro yang natural sama yang long distance untuk makro ya, bukan yang setting. Oke. Jadi jalur gue yang itu aja yang karena makro juga tuh perlu waktu ya, serius dan persiapannya juga, waduh rumit juga ya. Sebetulnya bikin lelah juga. Cuman kalau bosen kita motret burung atau apa capek lelah nggak dapet gitu ya, itu jadi alternatif lah, motret makro lah. Kalau untuk burung atau reptil Om, yang paling colorful apa Om? Apa cendrawasih ya kalau burung ya? Burung cendrawasih paling bagus, semua di Papua ya. Infonya dulu gue pakai C100, ada nggak ya gambarnya, gue lupa. C100 susah sekali karena dia ada di dasar hutan atau kalau di atas sekali gitu, terang benderang. Dan sering kabut, ada di gunung-gunung kan biasanya. Dan gue ada rencana bikin buku juga yang lain, tapi kalau cendrawasih si Tim Laman udah lengkap lah, kita sulit ngalahin menyaingi Tim Laman yang udah bikin buku cendrawasih. Dia 8 tahun dapat full project itu dari NGOs, Conservation International segala macam lah, supportnya banyak. Nah di Indonesia ini kan supportnya minim ya. Benar. Makanya gue agak repot juga nih. Jadi perlu dukungan banyak pihak termasuk produsen kamera, Taman Nasional, kayak gitu-gitulah banyak. Belum travelnya ya untuk penerbangan. Kalau bisa ke support itu lebih baik ya. Nah Tim Laman itu kan ke supportnya seluruh ya. Duit bicara lah kalau udah bawa alat panjat. Gue bisa manjat juga alat panjat. Cuman kalau dibawa semua ya over bagasi lah. Oh iya benar, baggage-nya lebih ya. Over bagasi. Terus kayak gitulah. Monggo dilanjut. Ini foto-foto gue yang di buku pertama lah. Ini dulu masih di kebun binatang untuk ngambil foto. Dulu gue belum sempet nih sebelum setelah 2010 baru gue bisa ke Komodo, baru ada uangnya setelah buku pertama ini. Jadi gue ngambil ini di Ragunan, kebun binatang. Tapi artinya untuk dapet ini gue harus nunggu musim panas. Dan ini kan nggak kelihatan karena terlalu close ya. Close banget, karena jadi nggak kelihatan habitat. Jadi kelihatan di Komodo juga, karena di sana ada Komodo, di sini ada Komodo gitu loh. Dan gersang kan? Kan di sana gersang, jangan hijau gitu. Hijau itu orang nggak kebayang lah di Komodo. Nah kayak gitu-gitulah. Ada beberapa yang memang ada yang di kebun binatang, dan itu harus jujur gue bilang kebun binatang. Cuman gue mau kasih tahu kalau ini, jadi binatang itu ada penyebarannya ada 3. Ada Indonesia Barat tuh, Sumatera, Kalimantan, Jawa. Itu binatang-binatangnya Asiatik, artinya di Thailand ada, Malaysia ada.
Mirip ada. Tapi Indonesia Tengah tuh Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara. Nah itu Indonesia banget. Indonesia yang nggak ada di mana-mana. Binatangnya hanya endemik, termasuk Endemik komodo. Nah, sini buku ya. gua pertama kan ada di komodo juga. Ya. Kayak gitu. Lalu yang timur? Yang timur kan ada cendrawasih. Nah ini buku pertama nih, Maleo nih. Maleo Oh, nih ya. Dan pokoknya ini layout buku pertama. Jadi, nah ini Bidadari Halmahera nih yang oh iya, tadi 20 meter naik ke atas nih. cantik Pas banget. dia Ini yang 20 nari. meter, Om. Ada beberapa screen. Ada beberapa inilah gaya tuh dapet. Ay, cantik banget. Om, Gayanya boleh pas lihat yang nari. sebelumnya yang Maleo, Om? Maleo. Ntar ada di depan lagi lebih bagus. Itu Oh buku iya, lama siap. lah. Enggak, itu tadi gue bingung, dia di tanah. Ngubur Iya. diri di tanah. Jadi Maleo ini ntar ceritanya di depan aja, di Asik, belakang lagi mantap. nanti. Nah ini cendrawasih di luar Papua. Ini di Ya. Halmahera, di Maluku Utara. Nah kedua ini Bidadari Halmahera. Ini cendrawasih juga. Oh, tapi Tapi kayak dulu gagak ya? salah penggolongan. Dulu dimasukin gagak. Oh, iya, Ya, mirip dimasukin gagak. Kan soalnya. seperti gagak kan. Nah ini ternyata darahnya, genetiknya ikut cendrawasih. Oh, kan cendrawasih. Ini cendrawasih paling buruk. Ya, semua berbulu cantik yang jantan ya. Ini paling buruk. Makanya dulu masih digolongin gagak, bukan cendrawasih. Oh, gitu. Gitu. Ini lakinya ya, Om ya? Hah? Ini jantannya ya? Jantan betina sama. Oh, sama. Sama. Dia kebetulan ya gue nyari, dia sensitif banget, liar banget. Nah ini gue dapet sarang ya. Nah ini kan dapet sarang, jadi enak banget. Gue selalu nyari sarang kalau bisa. Oh, Jadi kalau dia kita datang, nemu gue selalu sarangnya, pasif. kalau kita nemu sarangnya kita harus tunggu ya, Om. Ya berarti nunggu pakai blind itu. Blind. Oh, Kan sekarang blind banyak lah artifisial ya. ya. Nggak harus bikin pakai daun-daun. Sekarang pakai loreng-loreng itu boleh. Makanya juga kalau bisa nyiapin loreng-loreng itu perlengkapan wildlife fotografi banyak tuh, kamu untuk Ya. cover lensa segala macam tuh menarik juga. Lo sama rompi yang gue pakai kan bukannya yang padat, ya, yang bukan yang kanvas atau apa ya. Gue yang bolong karena panas kalau kita Panas pakai ya. yang kain atau apa ya full gitu ya. Ya, Gue ya. beli di luar terus, jadi ya gitu. Nah ini Tarsius juga, ini ada Tarsius. primata Ini yang paling kecil malep, ya. makannya serangga, ya, termasuk primata dia monyet. Tapi dia primata paling kecil kamu, Tarsius ini kalau nggak salah ya. Kecil di Indonesia, bukan di dunia. Oh. Suka salah bahasa tuh media ataupun apa. Yang terkecil ada di Brazil. Nah ini di Indonesia ya memang primata paling kecil. Nah, itu sering salah bahasa, dan itu kadang-kadang di Google itu kalau nggak cross check 3 kali 4 kali itu informasinya begitu, ini paling kecil di dunia. Iya. Tapi ini masih lagi lompat. sekepelan inilah kita. Ini lagi lompat, momen nih. Lompat. Ini masih pakai film atau gitu? Ini pakai flash, tapi gue ada yang pakai repeating gitu. Itu kan teknik ya. Jadi dia lompat, ada repeat, begitu kita ceklek dia ada satu bingkai itu ada. Nah, beberapa. Om, researchnya gimana caranya buat nentuin tempat dia lompat, kapan tempat dia mendarat di mana? Waktu itu gue kerja sama NHK TV untuk high speed film. Jadi mereka udah kirim uang untuk ngebiasain Tarsius ini. Kan dia maksudnya punya tempat tidur ya. Ya. Jadi kita tiap pagi dan sore kita kasih makan, kasih lampu, karena mau bikin video bukan foto. Jadi ada 3 keluarga yang kita kasih makan sama kasih lampu tiap hari. Jadi pakai dim ya lampunya. Hari ini 10 watt, besok terus 1 bulan lah. Ada 3 tim yang ngerjain itu. Begitu mereka kameramen datang, mereka kerja. Nah gue kerja yang kan tugas gue udah selesai, gue kerja yang di sarang 2 misalnya kelompok 2. Mereka bikin itu high speed, dia pakai video high speed, canggih banget alatnya. Makanya kan kadang-kadang kita kesal banget, high speed itu kan di luar udah jadi mainan gitu ya. Benar. Kita masih jauh banget lah. Kita masih jauh sekali. Makanya kita ketinggalan jauh. Untuk buku bagus aja sulit diakses.
Kalau Ya. di luar kan udah jadi dokumenter, bukan buku bagus lagi. Buku bagus ya udah seliweran lah Benar. gitu. Nah, di luar itu udah jadi dokumenter semuanya. Dan itu gue yang bantuin kalau di Indonesia. Dulu 2006 terakhir gue bantu. Oke. Karena sampai 2006 terakhir kan udah media sosial udah rame, semua guide, semua operator tour udah punya media sosial, mereka kontak langsung. Ini tahun Gitu. berapa Om kalau boleh tahu Om fotonya Om? Ini 2016 kali. Oke. Iya. Gue terbitin buku gue 2018, 2016, 2017 lah. Oke. Om Sekitar Caca, itu. ini banyak banget nih yang nanya, Om kalau misalkan mau beli buku, eh, gimana caranya? Ada di Tokopedia, ada di Riza Marlon Official ada. Oke, jadi bisa langsung ke Mau ke rumah Instagramnya boleh. Riza Marlon Official ya. Riza Marlon _official sama ya Tokopedia ada sih. Ya. Cuma kalau mau ngobrol-ngobrol ke rumah aja. Nah, Nanti kan biar Afdol bisa dapat bukunya, dapat tanda tangannya. sip sama foto bareng lah. Ngobrol sama enggak gue seneng ngobrol, gue seneng berbagi ilmu karena tadi mudah-mudahan ada jadi pengikut gue gitu loh. Ini yang paling Ya penting. itu yang paling penting. Ada Kalau bisa lebih mudah penerusnya. lebih bagus. Bener. Jadi waktunya masih panjang untuk mengeksplor Indonesia ini, satwa liar Indonesia ini. Iya. Kira-kira target menurut lu ya Om ya sekarang ya, dari 100% berapa persen satwa Indonesia yang udah ke-expose? Waduh, belum ngitung lah gue. Jadi gue gini, nanti ada lanjutannya bahwa gue selalu bikin buku. Jadi nggak pernah masarin sekarang untuk kalender, untuk buku, untuk laporan kayak gitu-gitu. Udah agak pasif kecuali ada orang kontak langsung untuk bikin kalender untuk apa ya, yang tema satwa. Jadi gue buat buku, nyari foto sekarang udah buat buku, bukan buat di retail lagi atau apa. Kalau ada yang mau perlu ya silakan. Gitu. Siap. Ya, jadi enggak ini. Jadi bisa juga nanti beli buku bisa di toko, bisa. Ya kan? Ya. Kalau ada yang mau main ke rumah tinggal japri ya Om ya. Ya, DM aja japri, Instagram ya. gampang. Banyak kok sekarang yang mau belajar, mau diskusi, omong kosong kalau gue bilang. Ya pokoknya kita mau ngomong kosong aja, siapa tahu jadi proyek, jadi pertemanan, jadi apa, seneng aja gue sih. Gitu. Mantap. Yang penting sekarang udah pelonggaran, udah apa, asal protokol aja diikutin, nggak apa-apa datang ke rumah juga. Udah boleh sekarang juga main ke Taman Nasional boleh, ya. Beberapa teman udah datang. Siap. Oke, monggo Oke, dilanjut. Lanjut ya. Nah ini jadi flora juga. Gue nampilin yang kalau Rafflesia kan udah banyak ya. Benar. Di buku-buku orang asing ya udah banyak lah. Gue nampilin ini bunga bangkai kecil lah. Barat istilahnya apa ya? Rhizanthus ini di Sumatera ini. Busuk juga baunya gitu. Oh. Nah ini yang gue jadi teks ini baru ceritain tentang ini. Kadang-kadang simple aja nih kita cerita ini bahwa ini nggak dikenal di Indonesia gitu kan. Tapi ini asli Indonesia gitu. Tapi di Malaysia juga ada karena nih gua ambil di Sumatera. Ya. Kemudian ini ada anggrek bulu-bulu pilum. Ini bau busuk juga nih banyak lalat ini kan. Gitu. Nggak semua anggrek bagus. Nggak semua anggrek cuma indah gitu. Ini nggak indah tapi bau busuk bang kayak bau bunga bangkai juga. Di foto sih bagus banget itu ya. Iya artinya kayak gitu-gitulah ya. Kadang-kadang ceritain sederhana aja. Orang kan kadang-kadang takut harus biolog. Nggak harus ilmiah. Jelasin aja cara ngambilnya gimana apa gitu-gitu. Ada di mana gitu aja. Adanya di hutan gelap, ada di lahan terbuka gitu-gitu aja. Nah ini di buku pertama nih lewat buku pertama standarnya beginilah. Satu-satunya yang saya tahu nih Raja Udang. Ya, ini Raja Udang ini buku pertama udah habis ya 2010. Cuma 7 bulan gue cetak 1.300 habis lah. Coffee table juga. Dan ini bahasa Inggris. Tapi yang menarik Om, Raja Udangnya tiap daerah itu beda-beda ya kita ya Om ya. Iya. Gue lagi bikin buku Raja Udang di depan. Jadi mesti ngumpulin. Jadi kalau bikin Cendrawasih tim lama udah kalah. Tapi ini gue bikin Raja Udang nih udah mulai. Cuman ini kan gue ada 7 lokasi nih tahun ini. Ya. Kehambat ya. Oh, gara-gara COVID ini ya. COVID itu. Jadi ini agak kehambat nyari Raja Udang sama primata monyet ya. Terus ya ini orang hutan tadi, ini Tarsius juga. Kayak gitu dia makan serangga gitu-gitulah. Ini gendong anak kayak kucing, di lehernya dipindah-pindahnya. Pindah-pindahnya dia kayak ini. Kayak gitulah.
Nah ini burung pintar di Arfak ini. Ini burung pintar, burungnya jelek, nggak bagus. Nah tapi bikin sarang gini nih. Ini 1,5 meter nih diameter ini. Oh gila. Nah dia ngumpulin yang hitam-hitam, hijau-hijau, merah-merah, kuning-kuning. Kadang-kadang kalau bunganya ada bunga semang sepatu, kumpulin sini. Kalau deket kampung dia kumpulin baterai, Indomie, Buat bungkus apa, Om? Indomie gitu, dikumpul-kumpulin untuk narik betina. Nah ini dibikin sekitar 6 bulanan lah, bikin pakai ranting-ranting kering disusun Gila. untuk menarik betina. Kalau betina nggak ada yang tertarik tahun ini, akhirnya dia nggak kawin. Itu kan Gila. apa? Gila Burungnya ya. buluk tapi bisa niruin suara telepon, gergaji, suara sirine gitu. Bagus. Serius, Om? Akhirnya burungnya jelek. Nggak kayak Gitu. maksudnya kayak burung beo atau kakak tua gitu. Enggak, kecil, burungnya kayak burung kutilang lah, agak besar dikit lah Oh. dari kutilang. Ini ya cicarawo lah, Oh, burungnya segede Cicarawo. cicarawo. Iya. Mhm. Ini di mana, Om, Terus habitatnya, ya, Om? di Arfak di Papua. Oh, di Sorry. Iya. Di Gunung Arfak di Manokwari sana Papua. Ini foto tahun 97. Gue foto 97 tahun ya. 9. Masih pakai film dan gelap banget. Ya tunggu terang aja pas terang gitu. Nah ini buku kedua gue Indonesia. Ini kecil lah bukunya tentang ular ya. Karena kita nggak ada literatur ular. Nah ini Benar. ada ular berbisa tidak berbisa lah. Dari fotografi guide aja, panduan visual dan identifikasi. Jadi lihat gambar aja. Isinya kayak gitulah bedanya. Ini yang Sumatera, ini yang Jawa kuning. Anaknya begini, gitu-gitu ya. Ini cuma contoh aja ya. Ini A5. Ini kan colorful juga nih ular. Oh, Ini baru iya. ditemuin 2012-an lah. Oh gitu. Itu apa, Om? Spesiesnya Viper? baru ditemuin 2012-an. Punya 2 warna, ada yang hijau, ada yang Itu merah. Viper, Om? Kenapa? Jenisnya, Om, apa itu? Nah ini broad banded temple pit viper juga. Gua nggak kelihatan soalnya TV-nya jauh. Oh iya pakai HP ya. TV-nya Ya, jauh jadi nggak kelihatan. Broad banded viper lah, dia viper lah. Oh ini sangat dicari loh para pehobi nih. Di Jawa udah banyak. Cakep banget sih buat foto ya, keren banget Sejak buku jadi udah jadi katalog. Ini piton timor yang kayak apa? Pola ininya kayak ini timor ya. Kayak kain timor ya ininya. Gitu. Ini endemik juga berarti kan? Ya ini ular sanca hijau, polanya banyak-banyak di Foviau beda, di Arfak beda, di Aru pola bintik ini yang beda-beda lah. Ini biak gitu-gitu. Om Caca, posenya kan ini sama semua. Apa ini mereka emang kalau misalkan istirahat selalu kayak gitu? Iya, bentuk sepatu ini kalau istirahat begini. Oh. Ya ini sih bukan buku fotografi lah, ini buku ilmiah lah artinya. Iya. Cuman gue ngadain aja. Habis kan scientific authority kita nggak ada lah yang bikin buku ini. Iya. Artinya sayang aja. Dan pasarnya sebetulnya ada. Orang biologi juga kan masuk banyak, orang MIPA, orang SMA butuh juga kan buku-buku begini. Nah, terus kemudian ini yang gue bilang nih kawasan Indonesia Tengah nih, namanya kawasan Wallacea, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara. Nah ini banyak yang endemik. Oh iya. Banyak yang endemik banget. Ininya garis ini dari sini nih Selat Lombok ini nih. Selat Bali Lombok. Nah garis hayal. Jadi begitu dia si Wallace itu penjelajah itu masuk dari Asia, terus Sumatera, Kalimantan, Jawa. Begitu dia nyebrang dari Bali ke Lombok, dia ketemu kakatua yang merupakan binatang Australia gitu apa? Iya. Di sini nggak ada kakatua. Sama burung gosong, burung apa dia ketemu sini, dia bingung tuh. Dia catatan. Pokoknya dia catat di sini ketemu lagi yang aneh-aneh, sini ketemu aneh-aneh. Nah gitu-gitu. Nah ini si Wallace ini nih. Dulu tahun 1852 sampai 64 ya. 54 sampai 62. 8 tahun dia keliling-keliling Asia Tenggara. Dapat banyak lah spesimen hidup mati. Nah ini akhirnya kita kalau mau bikin buku karena Indonesia luas, binatang banyak, gue harus spesifik gitu. Tadi Indonesia Barat, Tengah, Timur. Nah gue punya ketertarikan sendiri ke Indonesia Tengah.
Karena Oke. tadi endemismenya tinggi. Menurut gua tuh Indonesia banget gitu loh. Ya. Ya kan? Artinya binatangnya nggak ada di Asia, nggak ada di Australia. Beda dia kayak gitu. Nah ini maleo salah satunya. Maleo ini nih dia ayam, fisiknya unggas ya. Ah, Fisiknya unggas. Nah dia nyarangnya bikin sarang di pantai atau panas bumi, sumber panas bumi, oh. gali, telurnya taruh di dalam, kubur lagi kayak penyu. Iya. Oh, pantas tadi Ya. gambarnya Nah, maleonya palanya doang. nah anaknya nanti keluar kayak penyu gitu. Ah, Jadi nggak diangon kayak ayam. Ini kan benar. unggas. Sebetulnya itu kan perilaku reptil. Iya. Nah ini, ya kan? Ini telurnya segede tangan gini nih. Padahal gedenya segede ayam kampung aja dia ini. Dan dia Gitu. bertelur berapa banyak, Om? Ya tiap hari satu-satu. Tapi tiap hari lagi musim bertelur, tapi masih belum diteliti tuh. Apakah dia besok datang lagi bertelur di lubang yang sama atau dia karena bentuknya sama. Dia begitu datang kan rame-rame. Oh, jadi Datang gini, ini rame-rame. Lu mau kenal di mana dia bertelur di lubang mana gitu kan? Lubang iya, mana ini? Apakah dia penandanya juga besok nggak di ada sini ya. lagi? Apakah yang ini nanti digali lagi sama si ini gitu-gitu. Nah itu masih belum penelitiannya belum jauh. Tapi artinya gue bikin foto bagus aja, foto yang menggambarkan bahwa dia komunal nester istilahnya. Ya. Gitu. Terus, nah ini dia gali sampai dalam kira-kira 1 meter lah lubangnya. Ntar anaknya keluar langsung. Tapi 1 meter gila, dalam banget Dalam, berarti ya. dalam sepinggang lah. Kalau lo ini tak kaki lo bisa masuk sampai sepinggang lah. Kayak komodo juga ya. Komodo kan sedalam itu juga berarti ya, Om Ya, ya. mirip lah, mirip. Artinya tapi kan komodo reptil, ini kan Iya. burung, unggas. Anaknya hebat juga ya. Baru anak-anak dia Iya, hebat banget ya, udah merangkak. iya. Terus keluar, bangun sebentar, terus terbang. Udah, nggak diangon sama induknya. Ya. Gitu kan. Nah, Siap, itu dia. lanjut, Om. Nah ini dia sering sekali berkelahi. Oh, Apa ini sih gokil berantem. piktorial banget ya gambarnya, Om ya. Capture ini waduh setengah mati. Gue berkali-kali datang baru dapet ini yang bagus. Ya memang foto bagus buat di buku, bukan buat di medsos. Iya. Jadi foto bagusnya di buku aja ya Buku nanti ya. ya. Ini Raja Udang nih di Sulawesi Utara. Cakep banget Raja Udang ya. Nah, ini blue headed, ini betinanya. Nah, ternyata tahun-tahun kemarin, ini tahun 2018 gue launching, tahun kemarin ada ditemuin lagi di Sulawesi Selatan, beda, black headed, ininya hitam. Itunya hitam. Sama, fisik semuanya sama, cuma kepalanya hitam. Betinanya sama. Ini kan biru ya, ini blue headed. Kayak gitulah. Buat teman-teman yang belum tahu sulitnya motret Raja Udang, ini tuh ngeselin banget burung. Oh, gue masih banyak ntar ada buku Raja Udang. Siap. Aduh ini burung paling ngeselin. Kita berisik dikit kabur. Iya. Ini apa yang tadi nih komodo nih. Viper ya. Rupanya ada yang kuning juga. Ya. Umumnya hijau, ekor merah, mata merah. Apa merah kecoklatan. Tapi di komodo ternyata ada yang ini. Ada yang kuning, ada yang ini. Di Pulau Komodonya, Om? Iya, enggak di Nusa Tenggara ternyata semua. Kemarin dulu bilang yang kuning ini dari Wetar. Di Komodo ada. Kemarin hijau di Lombok ada. Yang biru ini di Lombok ada. Biasanya yang hijau ekor merah. Penyebaran ini dari Bali, Jawa Timur sampai di Nusa Tenggara. Kayak gitu-gitulah. Nanti pokoknya kalau Dos ada trip kemana-mana, saya extend berapa hari, kontak Abrisa, Om di sini bisa motret apa? Ya bisa kita ini juga bikin trip juga. Iya boleh nih. Bisa disiapin. Nah ini komodo kan. Akhirnya gue bisa ke komodo, gue bisa dapetin ini pakai lensa 20 ini. Baru kelihatan habitatnya kan. Lensa 20. Ya. Nih sini nih lubang dia tidur. Jadi gue datang jam 5 masih tidur ada 3.
yang 2 di luar tidurnya nggak bisa masuk lubang. Nah dia yang terakhir nih. Oke. Yang 2 begitu gue datang jam 5:30 mulai terang dia kabur. Tapi yang ini udah leye-leye sampai bangun. Dari gue potret masih di lubang sampai dia bangun. Sampai dia jalan lagi. Oke. Oh, Di belakang gue ada ranger yang pegang tongkat. oh Jadi kalau gue pantes. disepak. Terus megangnya pakai tripod. Enggak. Karena gue tahu kalau reptil itu kalau masih pagi belum kena sinar, pergerakan dia lambat. Nggak Oh. mungkin nyabet. Iya. Pantes Gitu. kalau siang tuh giras. Silang lari lo kekejar kalau lo lari juga Aduh. secepet-cepetnya. Iya, soalnya kebetulan kita pernah trip ke Komodo juga, Om. Bahkan saya motret pakai 600 mili aja takut. Selalu lihat kiri kanan, Ya, kiri kanan. ya itu karena tadi di luar pengetahuan satwa liarnya. Jadi ada 2 kan tadi, pengetahuan fotografi sama pengetahuan subjeknya. Ya, Kan kalau fotografi. benar. Nah, ini pertanyaan, ini ada pertanyaan bagus nih, Om. Untuk tahu nama-nama flora fauna itu gimana? Ada referensi nggak sih, Om? Misalkan komodo, nama ilmiahnya apa? Terus si viper Banyak lah, tadi di Google udah banyak. udah banyak ya? Banyak. Ya, kalau interest lebih jauh ya beli buku identifikasinya, buku ular, buku burung, buku itu banyak. Oh iya, kita pernah dikasih lihat tuh, Om, waktu ke Waikambas, ranger sana pegang buku burung, emang ID-nya di Iya. sana. Iya. Gitu. Jadi kita bisa lihat tuh. Nah, buat teman-teman yang tertarik mungkin bisa cari juga sih nanti. Saya tanya, saya juga lupa apa namanya. Tapi emang lengkap itu apa. Tapi lengkap. sayangnya itu terbitan luar ya, Om ya. Iya, luar semua. Kita nggak Makanya punya. luar. Aduh. Ya, makanya betapa sedihnya kan. Iya. Kayak gitulah kira-kira. Lanjut Jadi Om. gitu ya. Nah ini jenis-jenis monyet yang di ini Sulawesi. Mukanya beda-beda. Ini yang di utara, ini yang di tengah, ini yang di tenggara. Di selatan juga ada, gue belum masukin foto. Ini gue ambil pas fotonya jarak dekat semua ya. Jadi kayak gitu-gitulah. Jadi menarik lah. Jadi sebenarnya ilmuwan udah tahu semua lah tentang binatang di Indonesia. Ilmuwan kita sampai dokter-dokter kan, sekolahnya sampai dokter semua. Udah banyak lah. Tapi ya nggak punya foto bagus. Nah itu kerjaan gue lah akhirnya. Nah itu gue ngambil bidang yang sempit ya. Artinya punya celah sempit. Artinya kalau ini sayang banget lah. Ini kan kampung gue ibaratnya ya. Paling nggak kita bukan mau ngalahin bule lah kerjaan bule, kita nyaingin aja lah biar kita setara aja sebetulnya, ya kan? Biar kita setara aja, kayak gitu. Bukan mau nyaingin orang-orang asing gitu. Nah ini yang di Makassar, kan mukanya beda. Yang di buku gue, yang di buku Wallace lah ya, kayak gitu. Nah, sekarang dengan ISO tinggi atau ini kan gelap rata-rata ya. Dan sekarang udah mulai kurang ajar. Dulu gue angkat lensa kabur. Jadi datang berulang-berulang gitu. Sekarang kan udah makin banyak. Sekarang orang-orang udah apa ya? Ini udah lari ke pinggir jalan nih kadang-kadang sekarang nih antara karena lintas dikasih Sulawesi makan biasanya. Nah, sekarang udah ada yang makin parah, ada yang makin inilah. Sekarang udah kurang ajar semua monyet ini. Nyerang. Kita turun dari mobil, nyerang, diserang. Iya. Di beberapa tempat kayak gitu tuh, di tempat wisata sih khususnya ya, Om. Iya, makanya orang karena kasih makan kan. Begitu dia kelaparan, nggak dikasih makan, marah atau yang ngerampok. Gitu. Nah, ini yang di Sulawesi Tengah yang tadi yang. Jadi penyebaran dia sempit, beda-beda. Di selatan beda, tenggara beda, tengah ada 2, di utaranya, utara bagian selatan kayak gitu sampai di utara, dan mukanya beda-beda, dan itu semua proses evolusi ya, bukannya itu. Jadi sebenarnya dia satu spesies zaman jutaan tahun lalu. Tapi semuanya herbivore ya, Om ya? Kenapa? Herbivore semua ya mereka ya? Makan apa aja sih? Enggak. Buah juga, serangga. Ya, sekarang udah makan itu juga pemberian orang, roti apa. Iya. Indomie apa sisa suka dibuang nih. Pinggir jalan dimakanin.
Kayak gitu. Nah ini Tarsius. Nah ini Tarsius yang Pulau Sangir nih. Jadi di Pulau Sangir Talaut. Ya. Sangir Talaut. Nah jadi beda sendiri mukanya ya. Paling gede, ukuran secara gramasinya besar, paling besar. Nah ini yang di Gorontalo. Gorontalo ini baru diidentifikasi sebagai spesies baru. Spesies baru yang ditemukan. Jadi Oh, warnanya beda ya? ya di Sulawesi Pulau Utama mirip-mirip warna ini. Tapi ya kan kita kalau orang ilmiah kita sadur buku ya. Buku siapa gitu kan. Jadi oh di sini udah lain jenis ya udah. 2018 ini baru dibakukan sebagai spesies yang baru. Kayak gitu. Jadi ini gue selesaiin dulu baru kita jawab-jawab pertanyaan ya. Siap, silakan. Ya. Nah, ini satu. Nah, itu kalau bukan kita siapa lagi tadi? Ini penting nih. Ini penting banget. Penting banget. Nah, ini dia makanya kan kita kalau gue bilang sih kan gue orang kampung sini masa orang luar yang yang nguasain jenis kita gitu kan. Oke, terima kasih. Itu dulu sementara. Gokil. Ini cakep banget, gambarnya cakep banget. Tapi itu sebetulnya gue terlalu tight, terlalu tahu dia terbang ya kepotong-potong itu tuh full frame tuh. Itu Om, gue tuh pernah ke Baluran ya. Tapi gue ini penyesalan dulu. Gue cuma pakai 300 mili. Ada burung itu persis banget scene-nya gitu Om di atas gue tuh lewat. Tapi jadi salah. Terlalu semangat. Jadinya cuma segini. Ya kalau sekarang kan bisa kamera yang 36 mega, 40 lah, nggak ngikutin gue. Teknologi gue nggak ngikutin lah, karena gue yang penting ada punya ilustrasinya bagus, nggak perlu megapiksel gede-gede, karena kebutuhannya kan cuma sebesar buku, paling gede-gede 60 kali 90 lah. Benar. Nggak sampai dicetak untuk baliho ya. Tapi baliho juga kan teknologinya beda. Oh iya, karena dia DPI-nya dikecilin ya. Jadi kita bahas ini. Ntar dulu. Ya. Nah, ini apa namanya? Ini tadi yang soal aku mau jawab pertanyaan dulu Om Riza. Kalau misalkan tadi ada yang nanya namanya dari ini nih, dari Cimel nih ya. Bukunya tadi untuk spesies burung itu namanya The Bird of Indonesia yang dikasih unjuk sama ranger yang di Waikambas itu. Nah, sekarang ada yang baru Indonesia Archipelago dari luar. Udah dibarui, diperbarui. Iya. Jadi banyak spesies yang udah dipisah. Oke, jadi buat yang baru buku ular, buku identifikasi lengkap lah di rumah. Siap. Nah, terus yang mau beli bukunya Om Riza juga ada ya. Om bisa langsung ke Instagramnya Riza Marlon _official. Ya Om Riza ya. Gitu. Atau ya Japri bisa. Ya, bisa DM-an, bisa ya tanya alamat, ngopi-ngopi. Iya, sip. Karena kita kan udah borderless ya, udah nggak ada batas lah, kita manfaatin lah gitu. Istilahnya manfaatin aja peluang yang ada. Jadi cari ilmu sampai ke Cina gitu. Nggak usah ke Cina, ke Bogor juga cukup. Untuk wildlife fotografi. Ini kita coba bahas pertanyaan ya. Om Caca, mendingan native atau pakai TC? Telekonverter. Telekonverter. Ya, nomor satu fix. Saya biasanya fix lens. Saya lebih suka fix lens daripada zoom. Tapi kadang juga nggak apa-apa. Sekarang kan zoom berkembang baik. Kalau pengetahuan dulu ya. Dulu kan fix lens ya tetap top lah sampai sekarang. Tapi zoom kan sekarang udah makin baik juga. Ya. Pakai TC ngurangin kualitas, tapi kadang-kadang kualitas itu nggak bisa dilihat orang awam. Jadi pakai aja kadang-kadang. Iya. Tapi jangan 2 kali, 1.4 aja. 2 kali turunnya jauh, berasa kualitasnya. Ya, jadi kalau mau pakai TC jangan sampai 2 ya teman-teman ya. Iya. 1.4 atau kalau nggak salah 1.6 banyak merek ngeluarin 1.4 atau 1.7 biasanya ya. 1.7 ya. Benar. Dan yang 2 kali belum berkembang bagus, tapi nggak tahu ya, ini omongan sekarang ya. Bisa aja ntar 2 tahun lagi ada bikin TC yang 2 kali yang canggih gitu.
benar. Jadi ini kan ahli-ahli banyak ya. Dan Nah, mereka ini ada mungkin ini junior lo nih Om Caca nih. Om, Hmm. gimana caranya? Saya udah punya foto binatang banyak, tapi gimana caranya mempublish foto-foto kita agar dikenal banyak orang? Nah, ya itu kita kan ada medsos ya sekarang ya, nggak perlu punya Ya, website ya. Dulu kan saya nggak pernah punya website, itu salah satunya. Mungkin jalur fotografi ini sepi, nggak ada duitnya, dianggap nggak ada duitnya ya. ya. Karena saya dari dulu ya nggak punya website karena Oh, tadi nggak punya website. Jadi sejak 2001 udah punya ada medsos ya, Facebook. Sekarang kan ada Instagram, ada Twitter segala ya. macam. Kita bisa posting di situ lah. Jangan lupa watermark ya. Kadang-kadang dipakai orang tidak bertanggung jawab. Benar. Apalagi Mm-mm. untuk binatang-binatang yang emang endemik dan langka ya, Om Caca ya. Ya, makanya mohon maaf tuh banyak presentasi saya blok bener-bener dengan perangko itulah. Karena tadi yang minat foto saya kan ada ilmuwan, Ya. ada fotografi, ada anak-anak biologi gitu-gitu ya, kuliahan gitu kan. Karena kemarin aja sempat presentasi di mana tuh dengan anak-anak UI atau dia bikin tulisan mengenai wildlife fotografi Ya. berdasarkan presentasi saya itu dan di copy foto-foto saya tanpa izin. Oh. Tapi dia baru nge-tag setelah dia posting. Ini Jadi saya mahasiswa bilang macam kamu apa? cuma lancang. Sebenarnya saya izinin kalau Izin dari izin dulu awal. baru posting. Bener. Kamu mahasiswa macam apa? Nah itu dia kan ada etika yang gitu-gitu lah. Aduh. Iya, ya. Nah, ini ada Om Widi nih Om. Om boleh nggak minta bukunya ditandatanganin? Oh boleh. Ke rumah makan siang kayak Om Widi, ngopi apa. kebetulan Om Widi ini juga lagi di Bogor. Jadi mungkin deket kali ya Om Caca. Langsung kontak Iya, aja Om Widi. dekat Japri aja. Bener. Japri aja langsung Instagramnya. Benar. Nah, ada pertanyaan dari Om Eko nih, Om Eko Adianto. Ini Adianto. karena Om Eko kan biasanya makro nih Om Caca. Ya. Untuk Indonesia Untuk Indonesia bagian tengah endemiknya banyak nggak untuk serangga? Banyak pasti dan itu juga kita kan jarang diteliti juga untuk serangkanya ya. Pasti banyak Iya. endemik. Jadi miss ya kalau bagian serangga ya pasti banyak yang enggak. Pasti. Dulu pernah saya ya mentor aja, saya bukan penyelenggara tur fotografi waktu itu. Ya. Fotografi wajah tour waktu itu sempat saya bikin di Tangkoko. Dan ada dua orang makro itu Pak siapa lah, lupa saya namanya. Ya lagi lupa karena buru-buru. Jadi itu dapatnya bagus-bagus banget, warna-warna colorful lah. Saya aja kaget karena kan saya nggak ngelihat. Maksudnya saya makro itu bukan genre utama, bukan ini utama. Jadi itu cuman untuk ngisi waktu seling aja. Di buku saya juga ada beberapa serangga yang menurut saya aneh gitu ya. Ya itu dia yang endemik atau apa. Nah, sulitnya adalah kalau kita punya gambar bagus di serangga, itu kita sulit cari namanya, untuk cari tahu namanya. Karena kalau kita nanya orang asing, mungkin ketemu genus, ketemu familinya, nggak ketemu spesies. Karena mereka juga nggak pernah lihat gitu. Apalagi kalau serangga-serangga yang kita nggak tahu endemik. Apalagi kalau endemik sana mungkin belum pernah difoto juga. Nah itu dia kan, orang asing juga kan dia belum tentu pernah ke Sulawesi gitu, atau ke Nusa Tenggara gitu, atau ke Maluku. Pasti masih banyak lah yang di luar yang diketemuin si Wallace itu gitu. Dan pasti terabaikan kalau kita gitu-gitulah. Masih banyak lah peluang kalau untuk spesies baru ya untuk di Sulawesi, Nusa Tenggara sama itu, karena menurut saya itu Indonesia banget. Truly, karena kita telat aja pakai kata truly Asia ya. Iya. Keduluan yang sebelah. Iya makanya, padahal truly Indonesia, truly Asia tuh kita sebetulnya. Nah, ini Om Caca, Om kira-kira kalau mahasiswa mau ikut ekspedisi buat motret boleh nggak? Gitu. Dia mahasiswa di isi Jogja nih. Gini,
fisiknya kuat nggak segala macam. Jangan sampai ngerepotin gue. Di aspek Jangan dulu sampai dia ya. lebih muda nggak lebih kuat dari gue misalnya. Satu. Terus Bener. ada budaya di timur. Kalau kita mampir ke suatu daerah, entah itu taman nasional atau kalau bukan kawasan itu kawasan lindung kan kita harus ke adat. Benar. Kadang-kadang ada adat itu, ada adat yang apa ya? Harus Mengharuskan minum kita tuak. misalnya minum wine, makan sirih, Iya. atau disuguhin anjing gitu kan, disuguhin makanan B1, B2 gitu-gitu kan. Nah, itu jauh lebih rileks kalau kita nggak ada hambatan itu. Jadi Iya. ada selain white fotografi itu adalah apa ya? Kita belajar Culture-nya ya. antropologi juga gitu, belajar budaya juga. Jadi gue masuk dulu secara kekeluargaan. Dulu belum populer tuh ekoturism, belum ada tuh. Jadi Iya. datang ya cengang-cengangnya main sana main sini, kepala adat gitu kan. Jadi disuguhin apa aja kita makan, mereka lebih hormat kita kalau kita juga begitu. Nah itu yang selalu harus benar-benar dimatengin di sini gitu. Ya. Mau ikut apa lah, lu mau apa gitu kan. Nah, dan bisa berkontribusi apa dengan gue. Gue sih terbuka aja sebetulnya, tapi asal tadi bisa apa menyesuaikan diri juga terhadap lingkungan, jangan sampai jadi hambatan juga buat gue gitu. Jangan Ya. sampai si bapak nih kok bawa temen begitu gitu kan. Tahu-tahu Nyusahin satu atau yang nggak atau kena pacet repot, kena ini alergi, aduh ada penyakit yang tadi dia nggak cerita gitu kan. Misalnya ada iya. epilepsi, ada tadi misalnya ya kayak gitu alergi, kena Tapi apa serangga. pernah kejadian Om? Ya belum, maksudnya. Nah yang pernah kejadian adalah waktu gue motret suku anak dalam orang Kubu yang di Jambi. Kan gue di hire sama NGO. NGO itu ya banyak yang Muslim. Ya. Jadi gue dianterin ke mereka kan berburu macam-macam tuh. Ya gue makan juga gitu, apa yang dia makan, gue makan. Mereka lebih hormat gitu, dibilang bapak ini orang sini katanya. Teman-teman itu bukan, masih tamu buat kita gitu dia. Mereka ngomong gitu, mereka tuh masih tamu gitu. Padahal NGO yang hire gue ya. Masalah makan aja ya, masalah makan gitu ya. Ada dikasih wine di Kalimantan, kasih wine juga kan, ada yang waduh nggak bisa gue Om, gitu-gitu. Ya ada hambatan aja dikit, kalau agak leluasa sih lebih enak lah. Tapi bisa lah, bukan menutup kemungkinan. Ya tadi asal jangan bikin susah juga, nanti misalnya ini dia nggak kuat lagi. Gitu, oke. Nah, Ya gitu. Om Riza, gini, kan kalau misalkan kita kadang-kadang kita motret di satu tempat aja nih, Om Riza nih. Ada juga kita udah mau incer spotnya mobile gitu. Nah, kalau dari dua cara kayak gini, Om prefer yang mana Om? Lebih enak mana? Pro dan kontranya, plus minusnya lah. Kalau saya lebih cenderung nyari sarang, tempat nari, tempat dia makan, tempat pohon buah. Jadi kita yang statis. Itu efektivitasnya tinggi. Artinya possibility-nya tinggi untuk dapat gambar bagus. Artinya kita bisa mengeksplor teknik fotografinya dibanding sambil jalan motret. Ya kan? Emang 90%, 95% gue tripod, di atas tripod. Jadi jarang handheld. Walaupun tadi ada VR, ada IS, ada apa gitu-gitulah. Tapi tetap ada, kadang-kadang kita, ya mereka kan juga ada batasan ya, nggak mungkin kita pakai 1/30, IS-nya bisa mereduksi itu gitu misalnya. Kan ya ada ekstrim lah, nggak mungkin gitu. Apa kamera bisa mereduksi stabilizer itu yang ekstrim gitu, terlalu, ya kita lupa pindahin ini aja, pindahin speed atau apa ya. Berarti tadi yang pertama misalkan gini Om, teman-teman mau coba moto wildlife nih, yang pertama dicari itu kita sarang ya Om ya? Ya bukan, maksudnya kalau buat belajar sih ya bebas-bebas saja. Yang penting nomor satu suka dulu. Suka. Siap. Jangan mengeluh tadi soal hambatan-hambatan tadi nggak dapet apa. Nggak bisa mandi. Nggak suka sama binatang, dapat gambar bagus dulu apa. Jadi proses belajar di rumah dulu, kemudian di kebun binatang, baru pindah Cengkaralam atau tempat-tempat
yang ada binatang yang agak deket-deket kotanya lah, kayak Mm-mm. Bogor ini kan deket Gunung Gede, Karimun Ah, Salak, gitu-gitu. ah. Tapi proses penguasaan alatnya harus tinggi dulu, harus matang dulu. Karena ntar di sono di luar sana tuh banyak yang tidak terduga. Eh, ngomong-ngomong yang nggak terduga, lu pernah ada kejadian apa nggak Om yang nggak terduga tuh? Enggak sih, banyak kan kita well prepare ya. Buat prepare ya. Orang kan selalu bilang, oh ntar takut harimau nggak? Harimau yang takut sama gue ketemu, gue foto. Takut sama ular nggak? Ular takut sama gue kalau ketemu gitu kan. Aduh, karena ini kejadian nih, Om Caca, baru 2 minggu, sebulan yang lalu ya, ini ada harimau di kampung gua ketemu nih, yang Ya. di Solo, itu 3 harimau tuh, 3 harimau lepas. Oh ya, gimana tuh? Iya, di kakinya Gunung Talang, kalau kampung gua tuh di Solo, di Gunung Talang, di Padang, nah itu baru kejadian ketangkep 2 hari, baru ketangkep 2 harimau, masih ada 1 harimau lagi lepas di sana. Tapi gitu, kadang-kadang gini, gue udah siap semua ya, bawa alat segala macam, video Ya. atau apa foto ya. Kita cari nggak dapet, tapi orang-orang yang supir traktor lah, petani, malah ngelihat pakai HP bulukan dia bisa moto gitu loh. Iya kan, Namanya rezeki bisa ya. videoin. Itu yang jadi viral kan, seringkali orang supir traktor yang lagi mau ngeruk lahan atau apa ya kan, malah videonya bagus-bagus, malah harimaunya santai-santai aja gitu jalan. Kadang tidur ya nggak? Bener. Ya. Emang kalau rezeki udah nggak kemana, itu kalau itu udah nggak usah skill lagi ya Om ya. Nah itu orang kan sering nanya tuh, apa kamera yang bagus apa gitu kan. Ya, kamera yang bagus adalah kamera yang ada di tangan nih, penuh HP. Jadi artinya yang siap dipakai, daripada oh gue punya kamera bagus tapi di rumah ya kan, cuma lah. Aduh. Bener sih, bener. Ini bener Ya. banget ya teman-teman. Jadi percuma lo mau kemana kemari, tapi kalau nggak hoki ya udah asem aja ya. Kadang-kadang Ya, ya. satu kemujuran juga. Tapi kan sekarang banyak pilihan ya, ada prosumer, Benar. ada mirrorless, ada ya banyak lah, banyak pilihan ya. Yang harga prosumer juga range seberapa, yang pocket yang bisa zoom optikalnya sampai 200, 400, kan ada kan ya. Benar. Dan gue nggak ngikutin banget karena kan ya gue nggak bisa beli sekarang gitu, artinya itu. Jadi kenapa orang nggak mau menekuni ini? Karena tadi perputaran uangnya tuh lambat. Jadi stok foto dulu gitu kan. Dulu gue 10 tahun lah untuk ngumpulin foto, bikin portfolio untuk terus mampir-mampir ke NGO asing ya, NGO asing yang punya program di Indonesia. Jadi mampir, oh bisa foto lo, ada stok kayak gitu. Nah mereka pakai foto buat website mereka atau assignment buat proyek-proyek mereka di daerah. Dulu kayak gitu, jadi ada penugasan. Jadi karena gue sendiri tuh suka ya, cinta dengan pekerjaan ini. Kalau lo nggak cinta juga, nggak nekat, nggak gila, yang nggak bisa. Gitu. Susah karena ya. tadi Indonesia gede banget, binatangnya banyak genre, banyak macem. Nah kalau lo nggak gila ya susah juga. Dan juga susah. masalah kos pasti, karena kita kosnya harus di depan ya Om ya. Nah tadi duluan mana? Kalau lo besok udah kaya, jadi gue bilang selalu gini, jangan nunggu kaya, jangan nunggu jago, jangan nunggu alat lengkap. Binatangnya udah nggak ada. Bener. Pilih mana? Lo besok punya duit nih 50 miliar, 100 miliar, lensa lo udah 2000 mili, binatang udah nggak ada. Pilih mana gitu loh. Iya, mau diapain lagi, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya, sekarang atau tidak sama sekali kan jawabnya. Bener. Ya itu yang sedih banget sih ya, udah semuanya kita ngumpulin tapi ternyata ya yang difoto udah nggak ada. Dan segera dibukukan. Jadi karena gini, banyak teman-teman punya foto bagus-bagus hanya untuk di media sosial dan besok langsung hilang 5 tahun, 10 tahun. Itu udah banyak cerita begitu. Zaman pakai film, banyak sekali teman-teman yang filmnya jamuran, sama kebanjiran, sama hilang, gitu-gitu, kebakaran, kayak gitu-gitulah. Nah, kita ngomongin masalah hilang dan kebakaran, Om. Ya. Belakangan kemarin tuh ada heboh cerita seorang fotografer, si Joel Sartore itu. Iya. Foldernya apa? Harddisknya hilang, laptopnya hilang, hasil risetnya dia hilang. Gitu. Nah, kan sebagai lu kan sebagai wildlife photographer, otomatis file ini yang paling memegang peran penting kan. Nah, filingnya ada tips nggak Om? Filingnya gimana?
Eh, selama ini dari tahun 90 kan pakai film ya, sampai 2014. Pakai Ya. film ada ribuan roll lah. Saya pergi ada kadang-kadang 30 roll, 100 roll, kalau assignment gitu 100 sampai 150 roll. Ya. Itu banyak banget. Dan kurun 14 tahun ya. Terus itu bagaimana simpennya? Itu gue simpen di ruang pendingin 16 derajat 24 jam. Ya. Mahal apa murah? Pertanyaannya begitu lagi kan? Mahal apa murah? Misalnya kalau gue mau nyewain foto, misalnya orang perlu buat kalender, gue bilang 5 juta satu. Orang bilang mahal banget, ya udah. Kalau sekarang sih enak, gue bilang lo cari sendiri aja gitu kan. Terus sekarang udah zaman digital, orang menganggap motret itu gampang, nggak pakai film. Tapi nyimpennya juga tidak mudah, tidak murah. Iya. Lo backup, double backup, triple backup. Kalau gue begitu. Dan ini di gue ya. Pulang dari Kalimantan, gue bawa foto orang hutan 2000. Kan kesalahannya sempit. Kalau gue kan kesalahan gue dikit karena teknis sama penguasaan alat sama subjek kan pasti lah. Benar. Akhirnya gue udah pilah tuh. Katakan yang gue seleksi 1000. Ya. Gue udah pilah 1000 foto bagus orang hutan. Jantan 200, jantan betina 200, betina anak 200, remaja-remaja yang bercanda-bercanda tuh 200. Ya. Begitu ada orang perlu, gue scroll bingung sendiri. Gue mau kasih yang mana? Nah, ini kuncinya gue. Setiap gue pulang, gue seleksi 1000 buang, sambil jalan gue pilih-pilih lagi 500 gue buang. Terakhir paling 100-200 yang gue simpen. Percaya apa tidak? Yang lain gue buang. Waduh. Coba Om dikasihin ke saya. Jadi yang gue simpen cuman yang double backup sampai triple backup. Gue backup berulang-ulang cuman 100-an. Oh. Karena apa? Besok gue kesono lagi. Besok gue dapat foto bagus lagi. Gue simpen dan coba tanyain lah. Pernah dilihat lagi nggak? Terus satu tuh filing. Kemudian kan dari 100 itu nanti kan kita ada foto keluarga, foto anak, foto reuni, foto apa. Nah itu kalau kita nggak organize semua, itu berantakan sama sekali di hard disk kita. Gue punya 8 tera nggak penuh-penuh tuh. Udah berapa tahun ya? 2024 ya. Tapi lu tetap nyimpen triple, Om? Double backup, triple backup. Saya cuma 100 itu. Jadi masuk DVD, masuk hard disk 1, hard disk 2. Kalau ini perlu udah kira-kira 3 tahun, 5 tahun ya isi, beli baru lagi, isiin lagi situ. Best 100 lah pokoknya ya. Iya. Ya itu aja kita yang lihat. Lu lihat-lihat lagi yang kemarin? Enggak, yakin. Bener Om, bener begitu banget. Bener banget. Lu begitu enggak? Ya itu dia, orang suka nggak sadar pengen disimpan semua, akhirnya jebol. Hilang semua. Bener. Berapa tera? 2 tera, 4 tera, 8 tera. Kalau gue kan kemarin nyadur ke Arbain bilang di istilahnya mirroring itu istilahnya 2 hard disk yang lo beli bareng, yang lo taruh bareng semuanya. Jadi kalau rusak satunya pasti awet. Kalau satu merek ya harus merek sama, harus gedenya sama. Nah itu Arbain. Gue bilang, gue nggak gituin. Gue bilang bisa jadi bisa sama ya, bisa ada yang hard disk merek lain, nah, kekuatannya beda gitu. Ya untung-untungan lah. Kan nggak ada juga hard disk yang awet juga. Kita nggak tahu hard disk yang bagus ya, merek apa sih? Nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada yang bisa jamin bisa aja elektronik. Ada kesalahan pabrik, tapi balik dapat di kita bisa aja kan. Gitu. Kira-kira gitulah. Pokoknya itu tidak murah juga. Artinya semua juga dipendingin ya di 16 derajat, 24 jam. Murah tidak juga, makanya gue sekarang nggak nyari duit lah. Kalau mau beli foto gue begini, kalau enggak ya udah. Masalahnya kalau nggak mau cari dari lu, dari siapa lagi? ya adalah 1-2 bisa lah. Tapi artinya kalau gue sekarang kepuasan gue bikin buku, artinya kan orang pertanyaan gini, ada nggak ngikut yang lo Om nih sampai saat ini? Gitu. Sampai saat ini gue masih melihat ya tadi. Ya masih hobi, belum gila lah, belum gila-gilaan. Belum dan segila lu ya. Gue nge-push selalu harus jadi buku, karena jadi buku itu jadi monumen ya, jadi monumen. Benar. Jadi
legacy ya, jadi warisan ya buat gue sendiri, buat keluarga gue, buat bangsa ini gitu loh. Dan kita selalu gue bikin buku bagus supaya tadi kita dihargai sama negara lain juga bahwa tadi bagus itu kita harus nyaingin ya, bukan ngalahin orang-orang asing karena Ya. buku bagus di luar tuh udah berseliweran. Tinggal yang isu Indonesia, isu Asia aja selalu gue beli. Yang isu Asia nggak usah. Karena gue pengen tahu gitu. Tuh boleh nulis apa sih tentang ini gitu loh. Tentang Indonesia atau tentang Asia, tentang Malaysia, tentang Singapura gitu. Tentang subjek ini gitu. Apa aja sih yang dia omongin. Itu buat proses belajar kita menulis. Dulu kan gue maunya moto doang, nulis nggak mau. Ternyata dikerjain semua sampai jual sendiri. Saya publishing. Duit sendiri semua gitu. Ya orang bilangnya ya udah terserah lah gitu kan. Gokil sih, cakep, keren banget Om. Om, ini permintaan terakhir Om. Kapan-kapan kita bikin trip bareng ya Om ya. Iya boleh. Ayo aja kan. Karena gini, ya gue sih cuman berusaha mensosialisasi genre ini gitu supaya tadi kalau gue nggak ada yang ngisi. Artinya kalaupun gue nggak ada, belum ada yang ngisi, ada buku-buku gue yang untuk jadi proses belajar, bukan harus melalui gue gitu. Karena misalnya gue gak bakalan mati, tapi buku gue kan nggak mati. Benar. Itu pentingnya buku, makanya gue selalu pesan teman-teman yang udah fotonya bagus, udah menganggap senior, tolonglah bikin buku untuk junior kita gitu. Karena tadi nggak mungkin lah dia harus datang ke sini gitu, ke rumah gue gitu tiap hari gitu, nggak mungkin lah. Benar gitu. Oke, teman-teman, berhubung ini udah sebenarnya ini nggak terasa ya? 90 menit kita ngobrol. Aman. Ya makanya pertemuan begini kan nggak mungkin lah bisa diakses teman-teman. Artinya ya tadi gue sih welcome ke media sosial Japri main ke rumah itu seneng karena ya 2 jam 2 hari mau sebulan nggak cukup lah. Benar ya. Aduh, ini saya mau ngerangkum sampai bingung nih mau ngerangkum apa karena banyak banget. Om Riza, aku nanti kita mau izin untuk untuk siarin ulang lagi percakapan ini, jadi biar teman-teman juga bisa menyimak lagi buat yang nggak menyimak pada saat ini, karena saat ini kan kita ada di link yang private Om, jadi belum di link publik gitu. Jadi nanti teman-teman yang belum menyaksikan akan bisa menyaksikan secara utuh semuanya percakapan kita dari awal sampai akhir, presentasinya juga Om Riza. Nanti waktu dan tanggalnya tinggal teman-teman tunggu di Instagramnya DOS, kita akan umumin gitu ya. Jangan lihat di story-nya aja boleh. Nah terus buat teman-teman juga saksiin terus DOS Virtual Classroom kita, karena kita akan ada terus sampai akhir bulan nanti. Kita akan ada setiap Sabtu, Minggu, hari Selasa atau Kamis malam gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar fotografi lebih banyak dan dengan para ahlinya juga, teman-teman bisa nyaksin terus di YouTube kita gitu. Dan untuk dapat link seperti ini ya teman-teman pasti udah, karena yang udah nonton pasti udah regis gitu. Jadi teman-teman bisa langsung regis lagi di webnya kita gitu. Dan saya sebagai host malam ini menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya Om Riza. Thank you banget Om Caca. Terima kasih juga DOS yang udah ngundang. Percayalah sama bualan saya nih. Sungguh sangat mengisi ya Om ya. Aduh, ini jadi kita tahu lebih banyak lah, kita ya intinya kita jadi sayang Indonesia lebih ya Om karena ini. Jadi ya membuka sisi-sisi lain, karena banyak banget yang sebenarnya kita nggak tahu gitu. Banyak banget binatang-binatang yang sebenarnya cantik-cantik banget dan kita juga nggak tahu gitu. Dan buat kita juga dapat ilmunya bagaimana caranya, misalkan moto ya tadi, pakai shelter tadi, pakai kamo dan lain-lain gitu. Ini thank you berat Om Caca, semoga bisa terus sharing, semoga kita bisa wujudin kita trip bareng Om ya. Tapi ya teman-teman, karena ini wildlife nggak bakalan bisa banyak-banyak. Iya betul. Bener ya, gitu. Jadi thank you berat buat sahabat DOS yang udah nyaksin. Semoga DOS Virtual Classroom malam ini bermanfaat, dan Om Caca
Terima kasih banyak sekali lagi, semoga sehat selalu Om dan bisa terus menginspirasi, bisa terus nerbitin bukunya Om. Kita pesan Siap. bukunya ya Om ya, yang beri tanda tangan ya Om ya. Siap. Gitu, siap. Oke, teman-teman, segitu aja dari kita. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa. Tetap sehat, tetap banyak-banyak istirahat, olahraga. Jangan lupa teman-teman tetap motret ya. Oke, segitu aja dari saya Alvin Toffler dan Om Riza undur diri. Dadah semuanya. Klik, 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 kameraku lirik. Pilih ini, pilih itu, semuanya menarik. Ada yang ini, ada yang itu. Ada promo diskon yang bikin pengen cepet move on. Produk spesialis datang dengan ilmu segudang. Dijelasin asik, gue jadi tertarik. Coba dulu, testing dulu, pakai semua lensa. Luar biasa, hasilnya sempurna. Pilih yang ini, pilih yang itu, pilih yang ini, pilih yang itu. Semua ada, pilih yang ini, pilih yang itu, pilihannya di OSS. Hanya di DOS, hanya di DOS, hanya di www.dos.id. Marketplace juga aplikasi beli gratis delivery. Ada asuransi extended warranty dan DOS protection, foto perfection, foto pacar udah, foto puji udah. Postingnya komen kok cuma diagarin supaya orang kagum. Ku ikut DOS Classroom and all the learning from the master. Hanya di DOS. Hanya di DOS. Hanya di DOS. Hanya di DOS. Klik, 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 kameraku lirik. Pilih ini, pilih itu, semuanya menarik. Ada yang ini, ada yang itu. Ada promo diskon yang bikin pengen cepet move on. Produk spesialis datang dengan ilmu segudang. Dijelasin asik, gue jadi tertarik. Coba dulu, testing dulu, pakai semua lensa. Luar biasa, hasilnya sempurna. Pilih yang ini, pilih yang itu, pilih yang ini, pilih yang itu. Semua ada, pilih yang ini, pilih yang itu, pilihannya di OSS.